Bayangkan jika semua penjahat di dunia bisa membaca pikiranmu. Maksudku, pikiran yang jujur tanpa disaring. Kamu mungkin berpikir tamatlah riwayatmu, tapi hei, wanita secara alami memang kompetitif. Jadi, ketika seorang pria berpikir bahwa wanita itu cantik dan ingin menidurinya, wanita lain mendengarnya dan langsung bertindak lebih dulu. Begitulah protagonis kita akhirnya menjadi bajingan yang beruntung sekaligus sial. Karena seharusnya dia adalah penjahatnya. Tapi semua pahlawan wanita malah mengejarnya. Cerita dimulai dengan seseorang yang tiba-tiba berteriak pada protagonis kita, menanyakan mengapa dia hanya duduk di sana, dan menyuruhnya pergi menyapa putri keluarga Xiao yang sedang menunggu di depan pintu. Protagonis kita mengerjap bingung, tapi pria itu berteriak lagi, bertanya apakah dia tuli. Sebelum sesuatu lainnya terjadi, sebuah tamparan mendarat di kepalanya. Pria tua itu dengan marah menyuruhnya bangun dan menyapanya dengan benar. Protagonis kita adalah Ling Hu Qiang, CEO dari Ling Hu Corporation. Pada saat itu, sistem muncul dan menjelaskan bahwa pria tua yang memukulnya adalah kakeknya. Protagonis kita berada di dalam novel berjudul The Mad Consort of the Forces Dragon King. Selain itu, identitasnya di sini adalah penjahat Ling Hu dan hanya tersisa 5 bab sebelum kematiannya. Ling Hu menjadi pucat terkejut karena kali ini hanya tersisa 5 bab. Sebelum dia bisa memprosesnya, sebuah tamparan lagi mendarat di kepalanya. Kakeknya menyuruhnya untuk berhenti bergumam dan bergegas menyapa gadis itu. Tanpa pilihan lain, dia berdiri dan dengan enggan setuju untuk pergi. Saat dia berjalan menyusuri lorong, semua orang menyapanya dengan hormat. Pada saat yang sama, pikiran berkecamuk di benaknya tentang sudah berapa lama dia terjebak di dalam cerita-cerita ini, bahkan tidak mampu mengingat kapan semua ini dimulai. Semuanya berawal dari sebuah bencana. Papan reklame pernah menimpanya dan menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Pada saat itu, suara aneh mengumumkan aktivasi sistem penjahat serangan balik. Sejak saat itu, dia telah melompat dari satu cerita ke cerita lain, selalu mengambil peran sebagai penjahat yang ditakdirkan untuk mati. Setiap kali, bertahan hidup bergantung pada tindakan melawan sang protagonis. Masalahnya adalah setiap protagonis itu rusak dan sangat kuat, OP. Bahkan rudal tidak berguna melawan mereka karena mereka dengan santai menangkis serangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Ledakan justru menjadi bumerang dan malah melukainya. Pernah, dia mencoba menghadapi pendekar pedang abadi hanya untuk dibunuh dengan satu serangan. Sekarang, situasi yang sama terulang kembali dengan sistem yang menyuruhnya melakukan yang terbaik. Sebuah mobil segera tiba di luar, memperjelas bahwa ini adalah salah satu cerita di mana sang protagonis mencuri tunangan sang penjahat. Pintu mobil terbuka dan seorang gadis melangkah keluar, berpakaian rapi dan dikelilingi oleh aura yang kuat. Dia jelas sehat dan merupakan target utama. Berdiri di dekatnya adalah Jiang Baishuan dan di sampingnya adalah Churon, putri sulung keluarga Xiao. Beijuan memancarkan kehadiran heroik yang luar biasa, hampir bersinar seperti karakter utama dengan plot armor. Protagonis kita tidak bisa tidak merasa kesal melihat betapa jelasnya hal itu. Mendekati nona muda itu, dia dengan sopan menawarkan diri untuk membawakan tasnya, tetapi dia menolak dengan dingin dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Karena hal ini, protagonis kita mengingat identitasnya di dunia ini sebagai putra sulung keluarga Ling Hu yang selalu bertindak seperti pengikut setianya. Namun, setelah bertahun-tahun berbakti tanpa imbalan, dia sekarang harus bersaing dengan Beuan yang memiliki keuntungan menjadi pengawalnya dan tetap berada di sisinya di setiap saat. Dalam cerita ini, Beuan sangat kuat dan mustahil untuk dikalahkan. Dan di atas semua itu, dia jelas tidak menyukai protagonis kita. Shirong kemudian dengan hangat meminta Bikuan untuk membawakan tasnya, memperlakukannya jauh lebih baik. Melihat ini, protagonis kita berpikir versi asli dirinya bodoh karena membuang begitu banyak usaha dan sumber daya keluarga untuk seseorang seperti dia. Tidak ada satupun yang masuk akal. Dan dengan hanya 5 bab tersisa yang memisahkan protagonis utama dari pemeran utama wanita, situasinya terasa tanpa harapan. Protagonis kita mencatat bahwa ini adalah novel bergenre harem. Jadi wajar saja, protagonis utama akan mendapatkan semua gadis. Tapi baginya sebagai penjahat, itu dimaksudkan untuk menghancurkannya. Alih-alih berjuang, protagonis kita memutuskan lebih baik hanya menanggung semuanya sampai berakhir. Karena itu, dia memanggil Churan, menambahkan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan padanya. Namun, dia segera merespons dengan dingin, mengatakan dia tidak peduli dengan apa yang ingin dia katakan, tetapi dia sendiri memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia dengan tenang membiarkannya melanjutkan karena hasilnya sudah jelas. Dia menyatakan bahwa dia harus melepaskan harapan apapun karena dia tidak akan pernah menikah dengannya, tidak peduli seberapa banyak keluarganya membantu keluarga gadis itu secara finansial. Sebelum dia bisa melanjutkan lebih jauh, protagonis kita memotong dan setuju, mengatakan bahwa dia juga ingin membatalkan pertunangan. Apa yang dikatakan protagonis kita tidak tercerna pada awalnya, tetapi ketika itu terjadi, dia terkejut luar biasa. Churan masih terguncang karena shock dan Beuan menjadi curiga, berpikir protagonis kita pasti sedang merencanakan sesuatu. Churan berasumsi hal yang sama dan menyuruhnya berhenti berpura-pura dan mengungkapkan skema apapun yang dia rencanakan. Dia bersikeras bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan mempercayainya. Protagonis kita bersikeras untuk istirahat sejenak, menambahkan bahwa tidak ada rencana sama sekali, hanya keputusan sederhana. Namun, dia menolak untuk mempercayainya dan mengklaim dia telah melihat trik semacam ini. Sebelumnya, saat dia mendekat, protagonis kita bertanya-tanya apakah dia masih percaya dia adalah orang bodoh yang sama. Dia berpikir bahwa jika dia
dia ingin menjadi bagian dari harem protagonis utama, dia tidak perlu mengganggunya karena dia telah mencapai pencerahan. Dia mengakhirinya dengan menyebutnya gadis bodoh. Churan tiba-tiba membeku. Dia melihat sekeliling dengan bingung bertanya-tanya siapa yang baru saja memanggilnya bodoh. Pada saat itu, protagonis kita bersikeras dia terlalu banyak berpikir dan meyakinkannya bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada para tetua bahwa pertunangan tidak dapat dilanjutkan. Setelah itu selesai, semuanya akan beres. Sementara itu, Buwan menghela nafas frustrasi. Rupanya, ada yang salah. Sistem tiba-tiba muncul dengan panik, menyadari bahwa pikiran protagonis kita bocor dengan keras agar semua orang dalam cerita bisa mendengarnya. Jika bug ini dilaporkan, sistem itu sendiri bisa dihapus. Untuk mencegahnya, ia dengan cepat membuat penyesuaian sehingga hanya pikiran dan penghinaan tertentu yang keluar, meninggalkan sisanya di bawah kendali protagonis kita. Saat protagonis kita terus berjalan, dia berpikir tentang alur cerita. Awalnya, Buwan akan marah karena dia mencoba mengambil Churon yang mengarah pada dia dipukuli. Itu sebenarnya menguntungkannya. Jika dia tidak mengejar Churon sama sekali, maka protagonis utama tidak akan punya alasan untuk menyerangnya. Ketika mereka sampai di pintu, suasana menjadi sunyi. Churon masih gelisah, memikirkan suara aneh yang dia dengar sebelumnya. Protagonis kita memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya, dia menyuruh Bewan untuk tetap di luar sebelum memasuki ruangan. Dan secara mengejutkan, pria itu tidak terlihat semarah yang diperkirakan. Di dalam, protagonis kita menyapa sang patriark dan mengumumkan bahwa dia telah membawa Churan. Kakeknya mengoreksinya, mengatakan namanya hanya Churon dan bahwa dia seharusnya tahu itu dengan baik karena dia seharusnya dekat dengannya. Kemudian, dia memerintahkannya untuk lebih proaktif. Di permukaan, protagonis kita setuju, tetapi dalam pikirannya, dia sudah menyerah. Tidak mungkin seseorang seperti dia bisa berakhir dengan kecantikan nomor satu di kota itu. Lebih baik membiarkannya bersama Buwan dan cukup fokus untuk membatalkan pertunangan, menyelesaikannya, dan melanjutkan hidup dari novel itu. Sekali lagi, Churon mendengar segalanya dalam pikirannya. Dia menjadi semakin bingung. Menyadari suara itu tampaknya berasal dari protagonis kita, dia bisa menoleransi dia menghinanya, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia berbicara buruk tentang Bewan atau apa hubungannya Bewan dengan menciptakan harem. Dia mulai mengingat bagaimana Bewan selalu melindunginya dan meyakinkannya di masa lalu. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia dengar sekarang, membuatnya mempertanyakan apakah ini semacam rumor atau kesalahpahaman. Sementara itu, protagonis kita sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi dan hanya menyajikan teh. Kakeknya tertawa, berpikir keduanya hanya malu-malu. Dia kemudian menyarankan bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk menikah. Churin segera berdiri dan menolak. Dia meminta maaf dengan hormat, tetapi memperjelas bahwa tidak ada hubungan antara dia dan Ling Wang dan dia tidak mencintainya. Protagonis kita langsung setuju dengannya, mengatakan dia benar dan bahwa memaksakan pernikahan itu salah. Lebih baik bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalan masing-masing. Ini membuatnya semakin bingung. Perilakunya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seorang pria, mungkin ayah Churon, mencoba menenangkan suasana, mengatakan dia hanya bersikap tidak dewasa, dan bahwa protagonis kita seharusnya tidak menganggap serius kata-katanya. Namun, protagonis kita sangat tidak setuju dan bersikeras bahwa dia sebenarnya sangat dewasa karena membuat keputusannya dengan jelas. Panik, protagonis kita bersikeras berulang kali bahwa pernikahan itu tidak boleh terjadi. Churon, bagaimanapun, dibiarkan benar-benar bingung. Baru sehari sebelumnya dia telah mengiriminya surat yang sangat panjang untuk mengungkapkan perasaannya. Dan sekarang dia bertindak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ayahnya menjadi emosional berpikir protagonis kita bersedia tetap di sisinya bahkan tanpa pertunangan yang membuatnya tampak mengagumkan. Protagonis kita menyadari bahwa pria itu hebat dalam bisnis tetapi benar-benar bodoh dalam hubungan. Beralih ke Churin, dia menyuruhnya untuk mengakui seberapa besar usaha yang dia lakukan untuknya dan bersikeras bahwa pernikahan akan terus berlanjut. Mendengar ini, protagonis kita tiba-tiba berlutut dan memohon, mengatakan dia tidak ingin menikahinya dan meminta pengertian. Churan mendengar pikirannya lagi di mana dia mengeluh tentang dia yang selalu menjadi pihak yang menolaknya sebelumnya. Namun sekarang dia justru diam secara aneh. Dia bersikeras agar dia mengamuk, menyebutnya idiot besar. Churan, di sisi lain, tampaknya telah mengambil keputusan dan menunjukkan senyuman. Sikapnya benar-benar berubah. Dia mengatakan dia akhirnya memahaminya, berpikir bahwa semua pembicaraannya tentang tidak ingin menikahinya sebenarnya adalah caranya melindunginya. Dia kemudian menyatakan bahwa bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan sekarang, mereka dapat mengembangkannya nanti dan dia setuju dengan pernikahan tersebut. Protagonis kita benar-benar terpana. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan mulai berpikir bahwa pasti ada yang salah dengannya. Dia kemudian menggodanya bertanya apakah dia tidak menyukainya lagi. Tanpa berpikir dia berkata bahwa dia menyukainya, tetapi dalam pikirannya dia sangat frustrasi, bersumpah dan mengutuk dengan setiap kata yang muncul di benaknya. Churon, bagaimanapun, menganggap semuanya lucu. Dia tidak pernah menyadari dia memiliki begitu banyak pikiran yang tersembunyi di dalam. Menyaksikannya berjuang seperti ini sebenarnya terasa menghibur baginya. Melihat reaksinya, protagonis kita menjadi kesal dan meraih lengannya, mengatakan mereka perlu berbicara di luar. Saat pergi, dia meminta izin dari kakeknya. Kedua pria itu hanya tertawa, berpikir ini hanyalah cinta monyet. Sesampainya di luar, dia memberitahunya secara langsung bahwa ini hubungan tidak akan berhasil dan bahwa dia masih bisa menolak pernikahan itu. Churon hanya menolak gagasan itu. Sekarang setelah dia tahu dia tidak menginginkan
menginginkannya, dia tiba-tiba menginginkannya lebih. Karena pernikahan itu diatur oleh keluarga mereka, dia tidak melihat alasan untuk menolak. Protagonis kita mencoba bernalar dengannya, mengatakan dia harus menikahi seseorang yang benar-benar dia cintai. Dia mengingatkannya bahwa dia selalu memperlakukannya dengan buruk dan hanya memintanya untuk menunjukkan sedikit belas kasihan dengan membatalkan pertunangan. Dia menanggapi dengan main-main mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak menyukainya sekarang, dia mungkin akan mulai menyukainya nanti. Protagonis kita panik secara internal berpikir bahwa protagonis utama pasti akan mengejarnya jika ini terus berlanjut. Chura mendengar ini lagi dan menjadi bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa protagonis kita terus menyebut Bikuan atau mengapa dia takut padanya. Lagi pula, protagonis kita adalah salah satu tuan muda teratas di kota sementara Bikuan hanyalah seorang pengawal. Pada saat itu, protagonis kita berhenti dan mulai berpikir dalam-dalam. Dia menyadari tidak ada jalan keluar lagi. Sudah terlambat. Dia membanting tangannya ke dinding dan bertanya satu kali terakhir, jika dia akan menerima atau menolak pernikahan itu. Churan tersenyum dengan tenang dan mengatakan dia menerima. Dia bahkan bertanya apa rencananya tentang hal itu. Protagonis kita membeku di tempat karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tak lama setelah itu, perayaan dimulai. Gelas anggur diangkat saat semua orang memberi selamat kepada pasangan itu. Seluruh aula berdengung dengan kegembiraan. Aliansi antara keluarga Lingu dan keluarga Xiao dipandang sebagai sesuatu yang kuat. Banyak orang terkejut karena mereka selalu percaya Churin tidak tertarik pada protagonis kita. Jadi semua rumor itu sekarang tampak salah. Buan berdiri di sana dengan kaget, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Kemarahannya dengan cepat meledak dan dia meremas gelas di tangannya sebelum menyatakan bahwa dia menentang pernikahan itu. Protagonis kita segera panik di dalam. Momen yang dia takutkan akhirnya tiba. Ayah Churan menatap Buan dan bertanya siapa dia. Buan dengan percaya diri menyuruhnya untuk melihat dengan saksama. Sementara ayah Churan menyipitkan mata, kerumunan mulai berdengung, berpikir Buan pasti seorang taipan kaya yang tersembunyi. Namun, ayah Churan akhirnya ingat bahwa dia hanyalah pengawal putrinya. Ini membuat situasinya semakin konyol karena seorang pengawal biasa sekarang mencoba ikut campur dalam pernikahan. Seluruh aula menjadi bising saat orang-orang mulai mengejeknya. Protagonis kita hanya bisa mengutuk karakter latar belakang sialan ini karena mencoba membuat marah protagonis utama. Ayah Churan dengan cepat kehilangan kesabaran dan memerintahkan Buan untuk pergi, menambahkan bahwa dia dipecat. Namun, Buan menolak untuk mundur ke bawah. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Churan dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan dan bersikeras bahwa pernikahannya tidak boleh diputuskan seperti ini. Churan jelas terdiam mendengar kata-katanya. Jika kata-kata ayahnya tidak penting dalam pernikahannya, apa yang memberi hak kepada pengawal biasa? Ayahnya juga menjadi marah dan memerintahkan penjaga untuk mengusir Buan. Alih-alih pergi, Buan menantang mereka, mengatakan akan membutuhkan lebih dari beberapa orang untuk menghentikannya. Para penjaga bergerak masuk dan perkelahian pecah seketika. Buan menyerang lebih dulu, melayangkan pukulan kuat yang membuat satu penjaga terbang. Sisanya ragu sejenak, tetapi kemudian menyerbunya bersama-sama. Dia bergerak cepat, memukul satu demi satu, dan kemudian melepaskan ledakan energi yang membuat semua orang hancur. Di seberang ruangan, dia berdiri di sana dengan percaya diri dan menantang siapapun untuk melangkah maju. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan kaget, menyadari betapa kuatnya protagonis utama sebenarnya. Dia segera berpikir akan lebih aman untuk tetap keluar dari situasi tersebut. Alih-alih panik secara lahiriah, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji Bashuan. Bersikap tenang dan tenang, dia mengatakan kepadanya tidak perlu untuk menjadi begitu marah dan meyakinkannya bahwa Churan tidak akan menikahinya. Seolah itu seharusnya membuat segalanya lebih mudah. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik lagi. Meskipun pernikahan terganggu, mereka terkesan dengan betapa tenangnya protagonis kita tetap bertahan. Dia membawa dirinya seperti tuan muda yang benar-benar mulia. Sekarang, Buan curiga bahwa ini semua adalah bagian dari rencana protagonis kita untuk membuatnya terlihat bodoh. Sementara itu, protagonis kita benar-benar bingung di dalam. Biasanya penonton akan mendukung protagonis utama, tetapi kali ini mereka tampaknya berada di pihaknya sebagai gantinya. Situasi terasa benar-benar salah, dan dia mulai membayangkan hasil yang paling buruk. Dalam pikirannya, dia bahkan mendesak Buan untuk mengambil Shirong dan pergi saja karena itu akan menyelesaikan semuanya. Dia menatapnya bertanya-tanya, mengapa dia tidak bertindak. Churan di sisi lain menganggap semuanya lucu. Di luar protagonis kita terlihat tenang di permukaan, tetapi di dalam dia benar-benar panik. Menyaksikannya berjuang seperti ini terasa menghibur baginya. Bikuan kemudian menyatakan bahwa dia tidak peduli tentang hal lain selama Churan aman. Berjalan ke arah Churan, dia menyampaikan dialog biasanya. Selama dia hadir, tidak ada yang akan memaksanya melakukan apapun. Tidak peduli berapa banyak orang yang menghalangi jalannya, dia tidak takut. Churan menatapnya dan untuk sesaat terasa seperti segalanya berjalan seperti biasanya. Protagonis kita bahkan berpikir ini adalah momen yang tepat bagi Buan untuk membawanya pergi. Tapi segalanya berubah menjadi aneh. Alih-alih bereaksi secara emosional, Churan tiba-tiba menunjukkan iritasi. Berkata, pria itu benar-benar mengganggunya. Apa? Protagonis kita benar-benar bingung. Ini bukan bagian dari naskah. Dia seharusnya emosional dan membiarkan dirinya dibawa pergi. Mungkin dia tidak membaca dialognya dengan benar. Buan melangkah maju dan meraih lengannya, menawarkan untuk membantunya melarikan diri dengan aman. Dia segera menepis tangannya dan memanggilnya karena terlalu dramatis. Dia kemudian berbalik ke arah protagonis kita seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Buan menjadi tegang, tidak mampu memahami reaksinya. Kemudian Churan tiba-tiba mengatakan dia telah mengetahui segalanya. Dia menyadari bahwa dunia ini terasa seperti cerita yang dirancang untuk pria di mana dia dimaksudkan untuk berakhir dengan Buan sebagai salah satu pahlawan wanita. Sial, dia baru saja
merusak dinding keempat. Dia sadar akan miliknya sendiri. Keberadaan. Ini adalah pertama kalinya kita melihat pemeran utama wanita memahami Matrix. Chiron berdiri di sana dengan percaya diri, menatap langsung ke arahnya dengan seluruh tubuhnya, seolah menunggunya mengatakan sesuatu. Muak, Beichuan memanggilnya, bertanya apakah ini berarti dia takut protagonis kita mungkin mengganggunya di masa depan. Mendengar ini, protagonis kita menjadi gugup, bertanya-tanya mengapa mereka berdiri begitu dekat. Buan melangkah lebih dekat dan memperingatkan protagonis kita untuk tidak berpikir untuk menyentuhnya. Tetapi dia bersikeras bahwa Buan salah memahami situasinya. Churin, bagaimanapun, menyuruhnya untuk minggir karena dia ingin berbicara dengan protagonis kita. Dia mengabaikannya dan terus menghalanginya, bertindak seolah-olah dialah yang memegang kendali. Pada saat itu, Churin kehilangan kesabaran dan dengan tegas menyuruhnya untuk berhenti membuat keputusan untuknya. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan pergi bersamanya. Namun, Buan berbalik ke arahnya. Dia yakin bahwa dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan bahwa dia hanya bingung. Kasihan Chiron terdiam pada titik ini. Dia terus mengatakan keheningannya membuktikan segalanya, tetapi dia tidak perlu khawatir karena dia tidak takut akan pembalasan. Dia bersumpah dia tidak akan membiarkan seseorang yang lembut seperti dia jatuh ke dalam perangkap keluarga Lingu. Kemudian dia tiba-tiba berbalik ke arah protagonis kita dengan kemarahan di matanya. Pada saat yang sama, dia segera mengingat momen yang tepat ini dari cerita. Ini adalah titik di mana Buan menatapnya dengan niat membunuh, dan biasanya begitulah cara dia mati. Dalam pikirannya, dia mulai menyalahkan Churon, berpikir dia sedang memasang acting hanya untuk membuatnya terbunuh. Sementara itu, Churon berdiri di sana dengan bingung, bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar terlihat seperti sedang berakting. Pada saat itu, ayahnya melangkah masuk dan memberitahu Buan bahwa itu sudah cukup. Dia menghinanya, mengatakan dia seperti seseorang yang menjangkau jauh di atas statusnya. Dia juga memperjelas bahwa protagonis kita sudah menjadi bagian dari keluarga. Protagonis kita, bagaimanapun, berpikir sebaliknya. Baginya, baik ayah maupun anak perempuan merasa seolah-olah mereka menjebatnya, mendorongnya menuju bahaya. Bahan menolak untuk menerimanya dan bersikeras bahwa Churon tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang seperti protagonis kita karena dia mengatakan bahwa dalam kehidupan ini hanya dia yang akan menikahinya. Churon sempat terpana bersikeras bahwa dia tidak harus pergi. Sejauh itu, dalam hati, Churon benar-benar frustrasi. Tidak peduli apa yang dia katakan, Beichuan memutar kata-katanya menjadi sesuatu yang lain. Situasinya menjadi melelahkan. Buan tersenyum percaya diri dan mengatakan dia hanya malu-malu, berjanji bahwa dia akan kembali untuknya. Protagonis kita mengawasinya, berharap dia akan membawanya pergi saja, sehingga tidak akan ada alasan baginya untuk kembali nanti dan menyebabkan masalah. Beichuan kemudian berbalik dan memperingatkan protagonis kita bahwa sikapnya tidak akan bertahan lama. Lain kali mereka bertemu, dia akan mengeksposnya dan mempermalukannya di depan semua orang. Protagonis kita tidak peduli tentang semua itu. Dia memanggilnya, secara tidak langsung, menyarankan agar dia mengambil Churin dan pergi saja. Bakesi menganggap perilakunya aneh, tetapi tetap mengatakan dia akan kembali. Protagonis kita tidak menyukai ini. Dia berharap Beichuan akan membawa gadis bodoh itu dan pergi, tidak pernah kembali. Tentu saja, Churon mendengar pikirannya kapanpun dia sedang dipanggang. Muak, dia akhirnya meledak, berteriak bahwa mereka berdua sudah dewasa dan menuntut kapan omong kosong ini akan berakhir. Kemudian, tanpa peringatan, dia meraih protagonis kita dan menciumnya. Semua orang terkejut, terutama protagonis utama. Dia menyatakan bahwa ini adalah bukti keputusannya. Dia mengatakan dia akan menikahi protagonis kita dan bahwa dia menyukainya, menyuruh Buan pergi. Bahkan setelah ini, Buin masih percaya dia dipaksa dan mulai berpikir tentang cara menyelamatkannya. Bahkan mempertimbangkan untuk menghancurkan keluarga Linghu jika perlu. Protagonis kita, di sisi lain, benar-benar tersesat dan tidak bisa mengerti apapun yang baru saja terjadi. Pada saat itu, sistem muncul dan memberi selamat kepadanya. Dia telah menyelesaikan misi pertama dengan mengubah pola pikir Churon. Karena itu, dia sekarang akan membantunya bertahan hidup selama 5 bab ke depan. Sebagai imbalan, dia menerima villa seluas 600 meter. Secara mengejutkan, protagonis kita sama sekali tidak terkesan. Dengan kekayaannya saat ini, sebuah villa berarti tidak ada artinya baginya. Di adegan berikutnya, protagonis kita akhirnya bisa bersantai setelah perjamuan yang kacau. Berbaring dengan segelas anggur, dia memanggil sistem, bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Sistem dengan senang hati menjawab bahwa tahap kedua dari cerita telah dimulai. Dan pada saat itu, protagonis kita segera menyesal bertanya sejak awal. Bagaimanapun, dalam bagian ini, Churon dan Ling Wang dipaksa ke dalam pernikahan aliansi mereka. Ayahnya akan membawa mereka untuk bertemu dengan tetua penting bernama Tanzhou. Tanzhou adalah orang tua yang pernah membesarkan dan melatih ayah Churon. Sekarang, pada usia 70 tahun, dia sakit parah dan banyak orang mencoba merawatnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam cerita aslinya, Ling Hu memperkenalkan apa yang disebut dokter ajaib, tetapi itu berakhir dengan kegagalan dan rasa malu. Setelah itu, Beichuan muncul dan menyelamatkan hari itu menggunakan teknik medis yang kuat, mendapatkan dukungan Tanju. Karena itu, Tanju kemudian mendukung pihak Buan yang mengarah pada penurunan keluarga Ling Hu. Memikirkan hal ini, Ling Wuqiang menyadari betapa buruknya situasi ini. Menurut plot, protagonis utama sudah memiliki teknik yang kuat itu, sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk bersaing. Pergi ke sana hanya akan menyebabkan penghinaan. Sistem mendorongnya untuk tidak menyerah, mengingatkannya bahwa sebagai penjahat, dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Tepat saat itu, pintu terbuka dan seseorang memberitahunya bahwa sudah waktunya
untuk bersiap-siap menghadiri perjamuan. Orang itu adalah Huo Chang. Sistem segera. Peringatan diberikan bahwa pria ini dikenal sebagai raja provokator. Berada di dekatnya saja meningkatkan peluang kematian hingga 50%. Ling Huqiang segera memutuskan untuk menjauhkannya dari situasi tersebut. Ia memuji Ho Chi Xiang dan tiba-tiba menawarkan untuk mengirimnya ke luar negeri agar menjadi pemegang saham, menjanjikan kekayaan dan kesuksesan. Ho Qiang benar-benar bingung, tidak mengerti apapun tentang bisnis atau saham. Protagonis kita mengikutinya hingga ke bandara dan mendorongnya untuk percaya pada diri sendiri, menambahkan bahwa pria itu adalah yang terbaik. Merasa lega, protagonis kita berpikir akhirnya ia telah menyingkirkan masalah besar. Melirik jam tangannya, ia menyadari sudah waktunya untuk jamuan makan. Adegan berikutnya membawa kita ke hotel keluarga Tan. Protagonis kita melangkah keluar dari mobil, merapikan dasinya, dan memberitahu Churon bahwa ia sudah tiba, sembari menanyakan keberadaannya. Saat ia sibuk dengan rencana kecilnya, seorang wanita antagonis dengan aset yang menonjol muncul dan bertanya mengapa wajah pria itu tampak familiar. Sang penulis memastikan semua karakter penting berkumpul. Wanita itu melangkah keluar dari mobil dan tiba-tiba teringat. Protagonis kita tertabrak langsung oleh asetnya. Ia menatap pria itu dengan saksama dan bertanya apakah dia bukan mantan pacar yang paling ia benci. Saat protagonis mengenali kecantikan berambut merah itu, sistem segera memicu ingatan sang tuan rumah tentang Mao Qiwa, putri dari keluarga terpandang Mao. Dia dan protagonis adalah teman sekelas sekaligus kekasih saat kuliah, tetapi mereka putus karena kesalahpahaman yang konyol. Tak lama setelahnya, Ling Hu yang asli menjadi penipu Churon, dan akibatnya, Mao Qiwa perlahan menjauh darinya. Ia tersenyum dan berkata bahwa belum lama sejak terakhir kali mereka bicara, jadi tidak mungkin pria itu bisa melupakannya. Pada saat yang sama, protagonis memperhatikan sosoknya dan mengakui bahwa dia sangat memukau. Sulit untuk tidak menyadari bahwa ia dulunya adalah pacarnya. Selain itu, ia berpikir Ling Hu yang asli benar-benar bodoh. Sayangnya, wanita itu mendengar pikiran tersebut dan menoleh ke sekeliling dengan kaget, mencoba menemukan sumber suaranya. Saat ia menoleh ke depan lagi, protagonis kita telah menghilang, yang sedikit membuatnya kesal karena pembicaraan mereka belum selesai. Namun, protagonis kita sedang sibuk berbicara dengan pria berambut pirang, berpikir bahwa ia perlu menghindari bendera merah lainnya. Saat ia menjauh, wanita itu menyadari suara di kepala pria itu menjadi lebih pelan. Protagonis kita dengan santai mencoba basa-basi, tetapi pikirannya mengungkapkan rasa frustrasinya. Ia mengeluh, mencatat bahwa kecantikan tidak ada artinya jika ia berakhir di harem orang lain. Ia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai orang paling bodoh dalam novel. Ia sudah sial sebagai penjahat dan sekarang mungkin akan kehilangan mantan pacarnya juga. Mao Qiwa mendengar semuanya, menjadi marah dan melangkah mendekat. Ia bertanya omong kosong apa yang pria itu bicarakan. Bingung, protagonis kita menyangkal telah mengatakan apapun, tetapi wanita itu menunjukkan bahwa ia jelas-jelas membuat segalanya kacau. Setelah akhirnya mendapatkan Churon, ia sekarang mencoba membuatnya marah. Protagonis benar-benar kebingungan, berpikir bahwa ia telah berusaha untuk bercerai selama ini dan bahkan tidak menyukai Churon. Dalam pikirannya, seseorang seperti Qiwa akan menjadi pasangan yang lebih baik. Tentu saja, wanita itu mendengar hal tersebut dan segera menyadari bahwa pria itu tidak tahu ia bisa mendengar semua isi pikirannya. Namun yang lebih penting adalah maksud perkataannya bahwa wanita itu lebih baik daripada Churon. Karena hal ini, ia bertanya mengapa pria itu tiba-tiba mengubah ekspresinya saat ia menyebut Churon, bertanya-tanya apakah dia tidak ingin menikahinya. Sebagai tanggapan, Ling Hu menghela napas, berpikir bahwa pernikahan ini hanyalah masalah. Wanita itu mendesak lebih jauh, bertanya mengapa ia bersikap seperti pesuruhnya. Pria itu meracau lagi, menjelaskan bahwa ia tidak pernah menginginkan peran itu dan terpaksa melakukannya. Menurutnya, Churon memanipulasi segalanya dan membuat orang lain melawannya, yang membuat hidupnya sengsara. Wanita itu mendengarkan sambil tertawa kecil mendengar keluhannya. Protagonis kita tidak mengerti mengapa ia mulai tertawa, terutama karena ia merasa belum mengatakan apa-apa. Akibatnya, ia melangkah lebih dekat dan menyimpulkan bahwa kesalahpahaman bertahun-tahun lalu ternyata bukan kesalahannya. Meski begitu, ia menghela napas, mengatakan sayang sekali ia masih harus menikah. Protagonis kita merespons dengan kata-kata aneh. Tentang lebih menyukai hal yang familiar, lalu dengan lembut mendorongnya menjauh, mengatakan bahwa hidup akan lebih mudah bersama orang seperti dia. Tapi sekarang ia tidak punya pilihan. Saat itu, Churon melangkah keluar dari mobil. Ia sudah mendengar isi pikiran pria itu tentang lebih memilih orang lain. Melihat mereka berdiri berdekatan, ia meneriakkan namanya. Protagonis kita benar-benar dalam masalah besar. Kemarahan terpancar di wajahnya. Namun ia segera menenangkan diri dan memutuskan untuk bersikap berbeda. Dengan senyum cerah, ia berjalan mendekat dan menyambutnya dengan hangat, berpura-pura telah mencarinya. Pria itu benar-benar bingung dengan perubahan perilakunya yang tiba-tiba. Menyatakan kepemilikannya, ia memeluk protagonis kita dengan erat, memanggilnya suamiku. Sebelum pria itu bisa bereaksi, ia meraih wajahnya dan mencoba menciumnya. Pria itu terpaku, tidak mengerti mengapa kepribadiannya tiba-tiba berubah. Qiwa segera menyadari bahwa itu hanya acting, dan memberitahu pria itu bahwa mereka akan bicara setelah jamuan makan, mengingatkannya bahwa nomor teleponnya belum berubah. Gadis itu terang-terangan menggoda protagonis kita di depan tunangannya. Churon, yang kini jelas marah, mencubitnya dengan keras dan menuduhnya menggoda wanita lain padahal ia akan segera menikahinya. Pria itu membalas, menyuruhnya berhenti berpura-pura karena tidak ada orang lain di sekitar dan menunjukkan bahwa dia sendiri bahkan tidak menginginkan pernikahan ini. Wanita itu menolak untuk mundur, mengatakan bahwa pengumuman telah dibuat
dibuat dan separuh kota sudah mengetahuinya. Tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Protagonis kita berargumen bahwa akan lebih baik baginya untuk bersama seseorang yang benar-benar ia cintai. Tapi, wanita itu membentak bahwa perasaannya bukanlah urusan pria itu. Saat mereka terus berdebat, Bowen memperhatikan dari kejauhan, yakin bahwa Churon sedang menderita, meskipun ekspresinya jelas menunjukkan sebaliknya. Ia menyalahkan Ling Hu karena terlalu mahir dengan wanita dan memutuskan ia harus menyelamatkannya. Ia berdiri dan menerima buff dari sang penulis. Sementara itu, di dalam aula, Churon terus menyeret Ling Hu. Pria itu terus memintanya untuk berhenti berakting, tapi wanita itu bersikeras tidak perlu karena mereka toh akan menikah. Ia masih mencoba mengangkat topik pembatalan pertunangan sambil berjalan, menundukkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap saat, Bowen diperkirakan akan muncul dan menghancurkan segalanya. Menjaga jarak dari Churon terasa seperti pilihan paling aman karena pria itu pasti akan datang untuk berbicara dengannya. Karena alasan ini, protagonis kita berpura-pura mendengar sesuatu. Ia segera membuat alasan bahwa ia mendengar seseorang memanggil namanya. Sayangnya, Churon yang malang tidak mendengar pikiran itu dan dibiarkan bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar membencinya sedalam itu. Saat ia lewat, ayah Churon memperhatikannya dan memanggilnya, mengatakan bahwa hadiah istimewa telah disiapkan. Hadiah itu ternyata adalah Dr. Shangguan yang melangkah maju dengan percaya diri dan memperkenalkan diri sebagai dokter kelas atas. Melihat reaksi menantunya, ayah Churon menjelaskan rencananya. Ia mencatat bahwa membawa dokter seperti itu adalah langkah cerdas. Bahkan jika perawatannya gagal, itu tetap akan terlihat sebagai tindakan yang baik. Jika berhasil, itu akan mempererat hubungan antara keluarga Xiao, Ling Hu, dan Tan. Protagonis kita hanya menanyakan nama dokter itu sekali lagi. Sebuah ingatan muncul dari cerita asli di mana dokter suci bernama Shangguan ini nantinya terungkap sebagai penipu oleh protagonis utama. Menghindari situasi ini telah menjadi tujuannya sejak awal. Jika pria itu terungkap lagi, siapapun yang terhubung dengannya akan menderita. Mungkin bahkan bisa dipukuli karenanya. Protagonis kita secara khusus mengirim Huo Qiang pergi, berpikir itu mungkin menyelesaikan masalahnya. Namun, tampaknya beberapa bagian cerita tidak dapat diubah, terutama yang terkait erat dengan plot utama. Ayah Churon menyela, bertanya mengapa ia hanya berdiri di sana dan menyuruhnya mengantar dokter itu ke dalam. Tiba-tiba, protagonis kita memegangi perutnya dan berpura-pura sakit, menggunakannya sebagai alasan untuk melarikan diri ke kamar mandi. Di luar sambil memegang segelas anggur, protagonis kita merenung, berpikir seluruh situasi ini terasa konyol. Mau Qiwa muncul lagi, tetap dekat dan bertanya apakah ada yang salah. Ia memperhatikan bahwa interaksinya dengan Churon tampak tidak wajar. Protagonis kita tidak merespons, jadi wanita itu meraih jaketnya. Melihat hal ini, ia segera menyuruhnya untuk melepaskan, mengingatkan bahwa ia sudah bertunangan. Namun, pikirannya mengungkapkan hal lain, memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlibat dengan wanita cantik karena mereka biasanya berakhir dengan protagonis utama. Wanita itu menepis ide itu, mengatakan pertunangan bisa saja dibatalkan. Protagonis kita benar-benar menatapnya, berjuang secara internal saat pikiran lain menyelinap keluar, mengungkapkan betapa sulitnya menahan pesonanya dan bertanya-tanya apakah ia memiliki ketertarikan pada pinggan yang ramping. Wanita itu tersipu setelah mendengar itu dan memutuskan untuk mendesak lebih jauh, bertanya dengan jujur siapa yang ia sukai antara dirinya dan Churon. Ia berpaling dan berkata Churon adalah tunangannya sementara wanita itu hanyalah orang asing. Tapi pikirannya mengkhianatinya lagi, menunjukkan bahwa pertahanannya terhadap pesona wanita itu melemah. Wanita itu terus mendesak, bahkan sedikit menggigitnya, bersikeras agar ia jujur karena orang asing pun bisa menjadi teman. Gadis itu benar-benar berbahaya. Terlepas dari itu, protagonis kita bersikeras bahwa wanita itu memiliki harga diri sambil berpikir dalam hati bahwa dia terlalu baik. Lagi pula, ia hanyalah manusia, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kehilangan kendali. Tentu saja, Qiwa mendengar monolog internalnya. Ia tertawa, terhibur oleh kontradiksi antara kata-kata dan pikirannya. Saat ia memperhatikan wanita itu menikmati dirinya sendiri, protagonis kita tiba-tiba melihat Beuan di aula. Segera, ia mendorong wanita itu menjauh dan menyatakan bahwa selama pertunangan tetap berlangsung, ia tidak lebih dari orang asing. Meski begitu, ia langsung menyesal mendorong sesuatu yang begitu sempurna dan menawan, tetapi melangkah lebih jauh hanya akan berujung pada bencana. Rasanya sudah menjadi takdir seorang penjahat untuk mengagumi dari kejauhan tetapi tidak pernah menyentuh. Tentu saja, wanita itu mendengar semua ini dan tertawa pelan, menambahkan bahwa protagonis kita itu manis. Ia merasa frustrasi, bertanya-tanya mengapa wanita itu menertawakannya. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa dalam novel, pemeran utama wanita tidak melihat pria manapun sebagai manusia selain protagonis utama. Protagonis kita menuntut untuk tahu mengapa ia tertawa. Wanita itu menjawab bahwa ia baru saja memikirkan sesuatu yang sangat lucu. Muak, protagonis kita memutuskan untuk pergi, merasa alur ceritanya menjadi terlalu aneh. Rencananya adalah tetap jauh dari semua orang di jamuan makan, termasuk dokter yang mencurigakan itu. Jika secara kebetulan ia bertemu lagi dengan dokter itu, ia berencana untuk memalsukan sakit perut lagi untuk menghindari situasi tersebut. Protagonis kita tertegun sejenak ketika ia menoleh ke belakang dan melihat Qiwa duduk di tanah sambil mengaku terjatuh. Ia berjuang untuk memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi, mengingat wanita itu bahkan tidak bergerak satu inci pun. Meski begitu, sudah jelas ia sedang merencanakan sesuatu. Yang terburuk dari semuanya, keadaan bisa lepas kendali karena Beuan sedang menonton dan tampak datang menghampiri. Sementara itu, Mao Qiwa menoleh ke arah protagonis kita, bersikeras bahwa ia butuh bantuan untuk bangun. Dari caranya bertindak, menjadi jelas bahwa ia mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Karena protagonis kita tidak menyukai Churon, yang perlu ia lakukan hanyalah membuatnya jatuh cinta lagi. Namun, yang mengejutkannya, protagonis kita menolak. Ia bahkan menyalahkannya, mengatakan itu salah
salahnya sendiri karena terjatuh akibat sepatunya. Saat ia mulai pergi, Mao Qiwa terdiam setelah benar-benar dipanggang oleh protagonis kita. Namun, protagonis kita ragu-ragu. Meskipun ia tidak bisa dekat dengannya, bukan berarti ia bisa menghinanya dengan bebas. Jika wanita itu kesal dan mengadu kepada Beuan, segalanya bisa menjadi kacau baginya. Tentu saja, Qiwa mendengar semuanya dengan jelas. Ia membentak, memberitahu protagonis kita bahwa jika ia tidak kembali dan membantunya, ia akan kesal dan membuat wanita itu kesal akan ada konsekuensinya. Protagonis kita menyadari terlambat bahwa ia telah menginjak ranjau darat. Tanpa pilihan lain, ia dengan enggan membantunya, berdoa dalam hati agar wanita itu tidak sampai jatuh cinta. Cepat atau lambat, ia akan berakhir menjadi wanita sampingan protagonis utama. Seperti biasa, wanita itu mendengar isi pikirannya, dan itu membuatnya kesal. Ia bertanya-tanya omong kosong apa yang ia ucapkan mengingat ia adalah putri bangsawan dari keluarga Mao. Ia tidak bisa mengerti bagaimana ia bisa berakhir dengan pria bernama Beuan, seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Meskipun demikian, protagonis kita membantunya. Saat berjalan, Qiwa tiba-tiba menoleh padanya dan bersikeras bahwa ia butuh dukungan. Lebih disukai, ia ingin. Pria itu memegangnya di pinggang. Ia benar-benar tahu cara menyerang titik lemah protagonis kita. Saat itu, protagonis utama akhirnya mendekat. Ia menepuk protagonis kita yang langsung pucat pasi saat melihatnya. Menarik Mao Qiwa ke samping, ia menyebut protagonis kita menjijikan sambil meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa sekarang karena ia ada di sini. Qiwa berdiri di sana benar-benar bingung, tidak dapat memahami situasi dan bertanya siapa badut itu. Tiba-tiba, Beuan menoleh ke arah protagonis kita dan meluapkan amarahnya, menyebutnya bajingan bermuka dua. Ia menuduhnya bertunangan dengan Churon sambil diam-diam menggoda wanita lain yang tidak bersalah. Protagonis kita tertegun, benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Beuan. Namun, Beuan terus berteriak keras, mencapnya. Tidak tahu malu dan menarik perhatian semua orang di jamuan makan. Qiwa mencoba menenangkannya dan mendesaknya untuk menurunkan suaranya. Tapi Beuan menolak, bersikeras bahwa protagonis kita harus dibongkar kedoknya di depan semua orang agar Churon akhirnya bisa melihat sifat aslinya. Saat itu, seorang pria berkepala botak melangkah maju dan menuntut penjelasan, menanyai protagonis kita tentang hubungannya dengan adiknya. Pria ini adalah Mao Xiaojun, kakak Qiwa. Keduanya saling mengunci pandangan, dan meskipun tidak berbicara, mereka tampak langsung memahami satu sama lain. Protagonis kita segera menyadari bahwa Beuan dan pendatang baru itu terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Dari apa yang diketahui, Mao Xiaojun dan Qiwa bersaing untuk mengendalikan keluarga Mao. Sebelum jamuan makan, kakaknya diam-diam bertemu dengan protagonis utama dan melakukan kesepakatan. Bersama-sama, mereka membujuk faksi keluarga Mao untuk berinvestasi dalam proyek tidak berharga yang ditakdirkan untuk gagal. Setelah runtuh, Mao Xiaojun berencana untuk merebut kekuasaan yang lebih besar dan mengambil alih keluarga sepenuhnya. Namun, Beuan memiliki skema yang lebih diperhitungkan. Tepat sebelum proyek itu gagal, ia berencana untuk mendekati Qiwa, menyelamatkan keluarganya, dan mengamankan kesetiaannya, menambahkannya ke dalam haremnya. Bagi protagonis kita, mereka semua tampak seperti predator yang kejam. Tanpa diduga, Qiwa mendengar semuanya dan terkejut, tetapi ia bereaksi seolah baru pertama kali melihatnya. Kesadaran bahwa kakaknya sendiri bersekongkol dengan orang luar untuk menyabotase mereka memukulnya dengan keras, terutama mengetahui bahwa ayah mereka telah berinvestasi dalam proyek yang ditakdirkan gagal itu. Ia bersikeras bahwa ia baik-baik saja, tetapi butuh waktu sendirian, lalu berbalik dan berjalan pergi. Saat ia pergi, pikirannya bergejolak. Bagaimana mungkin protagonis kita mengetahui semua ini? Ia tidak pernah menunjukkan minat pada bisnis atau investasi. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia temukan adalah bahwa pria itu selalu peduli padanya, diam-diam menjaganya selama ini. Baginya, itu mulai terasa seperti semacam cinta dalam yang tersembunyi, dan pikiran itu hampir membuatnya kewalahan. Sementara itu, Beuan mencengkeram protagonis kita, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Ia menuntut agar semuanya diungkap tentang apa yang diduga terjadi dengan putri keluarga Mao. Saat itu, Churon melangkah masuk, berbicara dengan marah dan membelanya. Ia menjelaskan bahwa pria itu hanya membantunya dan bersikap seperti pria terhormat yang sempurna, mendesak Beuan untuk melepaskannya. Tepat setelah itu, Qiwa berpegangan pada lengan protagonis kita dan menepis tuduhan Beuan sebagai omong kosong yang tidak berdasar. Ia merendahkannya, menunjukkan bahwa dia hanyalah pengawal yang bertindak seperti binatang yang tidak terkendali. Secara internal, protagonis kita hanya bisa menghela napas, sudah merasakan masalah. Keadaan dengan cepat meningkat ketika Qiwa bersandar padanya, mengeluh tentang kakinya yang terluka dan meminta bantuan. Ia mencoba menolak, tetapi wanita itu mencubit perutnya dan mengancam akan berteriak dan menuduhnya jika ia tidak mematuhinya. Saat itu, menjadi jelas bahwa wanita ini hanyalah masalah. Tanpa pilihan lain, ia dengan enggan mengantarnya pergi. Saat mereka lewat, Qiwa memperingatkan kakaknya bahwa setelah semuanya terbongkar, akan ada konsekuensinya. Kakaknya berdiri di sana bingung, dan tidak yakin dengan maksud perkataannya. Di ruang resepsi, protagonis kita membantunya duduk, tetapi pikirannya berpacu. Saat ia meninggalkan sisinya, bencana terasa tak terelakkan. Namun, Qiwa tidak berniat membiarkannya pergi. Ia mengeluh bahwa kakinya masih sakit dan menuntut pijatan. Pria itu ragu-ragu, mengetahui bahwa setiap langkah yang ia buat bisa membuat Beuan semakin membencinya. Menggodanya, ia mengingatkannya bahwa itu hanya pijatan. Tapi dengan tenang, ia memperingatkan bahwa jika ia menolak, ia akan berteriak dan menuduhnya mencoba melakukan pelecehan. Pria itu bertanya apakah ia bisa mencoba taktik yang berbeda kali ini, tetapi mengabaikannya, gadis licik itu mulai menghitung. Protagonis kita menyadari ia benar-benar dalam bahaya ketika wanita itu mencapai hitungan 1, mengingatkannya bahwa
bahwa ia akan berteriak. Ia akhirnya menyerah. Protagonis kita memulai pijatan itu. Gerakannya tepat dan Kiwa mulai merasa kewalahan. Sekarang keadaan mulai bergejolak karena dialah yang memulai semuanya. Dan protagonis kita menjadi bersemangat. Wanita itu mulai gemetar, bernapas berat, dan bereaksi dengan intens, bahkan bersikeras agar ia melambat. Bagaimanapun, mari kita tinggalkan mereka melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Adegan berikutnya beralih ke taman. Bu Wan masih bingung dengan situasi tersebut. Ia menoleh ke Mao Xiaojun, mempertanyakan apa yang terjadi dan menuduh protagonis kita menipu adiknya. Mao Xiaojun menanggapi dengan tenang, bertanya apakah Bu Wan tertarik padanya. Ia menjelaskan bahwa Kiwa mengagumi kekuatan dan pria yang cakap. Buat dia terkesan dan ia secara alami akan tertarik. Meskipun Bu Wan mengerutkan kening, mengingat betapa dekatnya ia dengan protagonis kita, Mao Xiaojun meyakinkannya bahwa itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Ling Hu sudah bertunangan, jadi tidak perlu khawatir. Ditinggal sendirian, Bu Wan mengertakkan gigi, yakin bahwa semua wanita di sekitar protagonis kita pada akhirnya akan menjadi miliknya. Saat itu, ia mendengar suara dari kejauhan. Ayah Churon menjelaskan bahwa ia belum melihat protagonis kita dan telah meminta Mao Xiaojun untuk memperkenalkan dokter yang dibawanya untuknya. Tentu saja, pria itu setuju. Melihat ini, Bu Wan berpikir dalam hati bahwa ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Rupanya, patriark keluarga Tan baru saja pingsan selama pertemuan dan kondisinya tampak tidak baik. Ayah Churon mendekati Ling Hu, menjelaskan bahwa kondisi pamannya memburuk dan bahwa mereka sangat membutuhkan dokter yang ahli. Protagonis kita berdiri di sana berkeringat sementara dokter mencatat bahwa ia memahami tugasnya. Ia memulai dengan memeriksa denyut nadi. Bu Wan, yang berdiri tidak jauh, mendengar percakapan mereka dan berpikir kali ini protagonis kita sudah tamat. Putra patriark Tan membantu ayahnya duduk, mencatat dengan lega bahwa ia akhirnya mendapatkan kesadaran kembali. Ia menjelaskan penyakit ayahnya, menambahkan bahwa banyak dokter telah memeriksanya, namun tidak ada yang mengidentifikasi penyebabnya. Lebih buruk lagi, pengobatan yang dulunya efektif tidak lagi manjur. Putus asa, ia memohon bantuan, mendesak siapapun yang memiliki solusi untuk tidak menahan diri dan bersumpah bahwa keluarga Tan akan mengingat kebaikan mereka. Saat itu, Mao Xiaojun menoleh ke Bu Wan, menunjukkan bahwa pria ini tidak lain adalah kepala keluarga Tan. Protagonis utama ditanya seberapa yakin ia dalam memperbaiki kondisi tetua tersebut. Ia segera melihat melalui skema tersebut. Ini jelas merupakan upaya untuk memanfaatkannya demi mendapatkan bantuan keluarga Tan. Namun, ia memutuskan untuk ikut serta karena tujuan mereka sejalan. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa ia bisa memeriksa denyut nadi, tetapi berdasarkan penampilan pria tua itu saja, peluang pemulihan penuh tidak lebih dari 50%. Mao Xiaojun sangat gembira, memuji keputusannya dan mengingatkan Bu Wan untuk berbagi kredit jika perawatan tersebut berhasil. Meskipun Bu Wan teriritasi oleh gerakan akrab tersebut, ia menekan kekesalannya untuk saat ini, mengingat dirinya hanyalah seorang pengawal. Jadi ketika Mao Xiaojun kemudian mendesaknya untuk melangkah maju dan memulai diagnosis, Bu Wan menghentikannya, membuatnya bingung. Ia kemudian menjelaskan rencananya kepada Mao Xiaojun dengan mengatakan bahwa jika ia menyembuhkan orang tua itu sekarang, itu tidak akan memberikan dampak yang besar. Ketika seseorang mencoba dan gagal, terutama dokter yang dibawa keluarga Xiao, itu menciptakan kesan yang lebih kuat. Mao Xiaojun ragu-ragu, menunjukkan risiko dan bertanya apa yang akan terjadi jika dokter tersebut berhasil menyembuhkan penyakit itu terlebih dahulu. Tapi Bu Wan meyakinkannya dengan percaya diri, mengklaim bahwa pria itu tidak lebih dari seorang penipu. Jika dokter itu gagal, intervensi mereka nantinya akan tampak jauh lebih mengesankan. Setelah memikirkannya, Mao Xiaojun setuju, terkesan dengan rencananya. Memanfaatkan momen tersebut, Mao Xiaojun menyeret dokter suci itu ke depan dan memperkenalkannya kepada penonton, mendesaknya untuk merawat patriark keluarga Tan. Kelegaan menyebar di antara anggota keluarga, terutama putranya, yang mengungkapkan rasa terima kasih karena bantuan telah tiba. Meski ragu, dokter setuju untuk memeriksa pasien sambil menerima dorongan pelan dari belakang. Namun, protagonis kita merasakan ketakutan yang mendalam, yakin bahwa seluruh situasi ini entah bagaimana akan kembali menimpanya. Sementara itu, Ayah Churon dengan penuh semangat memuji garis keturunan dokter tersebut, melebih-lebihkan reputasinya sebagai penyembuh yang tak tertandingi, bahkan membandingkannya dengan tokoh legendaris. Protagonis kita hanya bisa mengeluh secara internal, mengetahui bahwa ekspektasi yang berlebihan seperti itu hanya akan memperburuk keadaan jika terjadi kesalahan. Saat pemeriksaan dimulai, dokter menganalisis denyut nadi dan menyatakan bahwa penyakit tersebut berasal dari hati dengan meridian yang tersumbat dan ketidakseimbangan internal yang menyebabkan kondisi memburuk. Meskipun diagnosisnya suram, ia dengan percaya diri meyakinkan semua orang bahwa teknik akupunktur khususnya akan menyelesaikan segalanya. Dari samping, Bu Wan memperhatikan dengan seringai, menganggap metode tersebut lebih rendah daripada miliknya sendiri. Dalam pikirannya, ini hanyalah persiapan. Begitu dokter gagal, itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk masuk dan mengambil kendali atas situasi tersebut. Saat dokter mulai menyiapkan jarumnya, ia tiba-tiba memanggil Ling Hu ke depan. Permintaan itu membuatnya benar-benar lengah, panik. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran dan tidak mengerti mengapa ia terseret ke dalam hal ini. Namun dokter bersikeras, bahkan memujinya di depan semua orang, mengklaim bahwa Ling Hu pernah menunjukkan bakat medis yang luar biasa dengan meredakan nyeri melalui akupunktur yang tepat. Bagi Ling Hu, sangat jelas bahwa ini hanyalah sanjungan yang terang-terangan. Mengabaikan keraguannya, dokter menyerahkan jarum padanya dan menginstruksikannya untuk mensterilkannya sebelum melanjutkan dengan prosedur pengobatan berlanjut, sembari ia menjelaskan setiap titik akupuntur yang ditusuknya. Ling Hu hanya bisa mengikuti dalam diam, tidak yakin harus berbuat apa lagi. Sementara itu, Bei Chuan mengamati dengan senyum tipis. Lalu tanpa peringatan, ia menyela, menyatakan bahwa
bahwa meski urutan pengobatannya benar, eksekusinya kurang bertenaga. Komentar itu seketika memicu amarah sang dokter, yang dengan geram menuntut untuk tahu siapa yang berani mempertanyakannya. Tanpa gentar, Bei Chuan menantangnya secara langsung. Ketegangan meningkat seketika, menarik perhatian semua orang yang hadir. Putra sang patriar bersiap untuk mengusir Bei Chuan keluar, namun Bei Chuan menahannya, memperingatkan bahwa mengusirnya berarti kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya. Sang dokter, yang jelas-jelas tersinggung, bersikeras bahwa ia sepenuhnya mampu dan tidak butuh gangguan. Sementara itu, Ling Hu mengamati situasi secara diam-diam, sudah merasakan kemana arah pembicaraan ini. Seperti biasa, Churon dan Kyo mendengar omelan batinnya. Benar saja, konfrontasi tersebut memuncak menjadi sebuah tantangan. Sang dokter mengajukan taruhan. Siapapun yang berhasil menyembuhkan Patriar Tan akan membuktikan keunggulannya. Jika ia berhasil, Bei Chuan harus berlutut dan meminta maaf secara publik, termasuk kepada Ling Hu. Terjebak di tengah-tengah sekali lagi, Ling Hu benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa ia terus terseret ke dalam situasi seperti ini. Bei Chuan menerima taruhan itu tanpa ragu, namun ia menaikkan taruhannya. Jika sang dokter gagal, baik dia maupun Ling Hu harus berlutut di hadapannya sebagai gantinya. Membayangkannya saja sudah membuat Ling Hu merasa ngeri karena ia sudah bisa membayangkan hasil yang memalukan. Menurut plot cerita, sang dokter ditakdirkan untuk gagal. Teknik akupunkturnya tidak lengkap. Ia melewatkan langkah krusial yang melibatkan pengeluaran sedikit darah, sesuatu yang sama sekali tidak ia sadari. Dengan cacat tersebut, hasilnya tampak tak terelakkan. Dan jika hal ini terus berlanjut, rencana Bei Chuan akan berhasil sepenuhnya, meninggalkan Ling Hu untuk menanggung konsekuensinya. Awalnya, itu tidak terdengar seperti hasil yang terburuk. Berlutut dan bersujud bukanlah masalah besar baginya. Masalah sebenarnya adalah bajingan ini akan selangkah lebih dekat untuk mengoleksi lebih banyak wanita cantik sebagai selirnya. Sayangnya bagi dia, gadis-gadis yang mendengar ini sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari harem Bei Chuan. Sementara itu, sang dokter menusukkan jarum terakhir dan dengan tenang mengumumkan bahwa yang tersisa hanyalah mencabutnya. Putra Tan menyemangati ayahnya untuk berdiri, dan yang mengejutkan semua orang, lelaki tua itu berkata ia merasa jauh lebih baik. Tekanan di dadanya mereda dan bahkan pikirannya terasa lebih jernih. Kerumunan itu seketika meledak dalam pujian, memuja pria itu sebagai dokter dewa yang sejati. Namun protagonis kita merasa bingung sesuai dengan bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Inilah saat yang tepat ketika lelaki tua itu seharusnya batuk darah. Benar saja, ia melakukannya. Bei Chuan segera memanfaatkan momen itu, menunjukkan bahwa pengobatan tersebut jelas tidak berhasil dan menyatakan bahwa yang disebut dokter dewa itu tidak lebih dari seorang penipu. Putra Tan panik dan memohon bantuan. Namun Bei Chuan hanya mencibir, menjadi sombong. Ia menyalahkan mereka karena mempercayai orang yang salah. Ia mengklaim bahwa jika mereka mengandalkannya sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Lalu tanpa ragu, ia menaikkan taruhannya. Sekarang, jika mereka kalah, Ling Hu dan sang dokter tidak hanya akan berlutut, mereka harus menjilat sepatunya. Tuntutan mengejutkan itu membuat semua orang terpana. Terutama kedua wanita di dekatnya yang saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka memikirkan hal yang sama persis. Churon terbakar amarah, terutama setelah menyadari bahwa Kyo sebenarnya tanpa khawatir pada Ling Hu. Sementara itu, Bei Chuan melangkah maju untuk menghibur Churon, menyuruhnya agar tidak membuang-buang emosi pada orang yang tidak layak. Kyo bergerak langsung ke arah Ling Hu saat Bei Chuan dengan dingin menyatakan bahwa ini adalah harga yang harus dibayar karena mempermainkan hati wanita cantik. Kyo segera membalas dengan dingin. Ia mempertanyakan siapa menurutnya dia dan menunjukkan bahwa Churon pun tidak membutuhkannya. Kemudian Churon sendiri melangkah maju menyatakan kepercayaan pada sang dokter. Ia teringat kasus serupa yang pernah ditanganinya, menyebutkan teknik penyelesaian yang melibatkan pengeluaran darah dari satu titik. Itu terdengar meyakinkan, tetapi Kyo tahu dia jelas-jelas hanya mengarangnya. Tetap saja, ia ikut bermain, mengklaim bahwa ia juga pernah melihat sang dokter menggunakan teknik serupa. Ironisnya, sang dokter sendiri merasa bingung, bergumam bahwa ia bahkan belum pernah menggunakan teknik seperti itu sebelumnya. Saat lelaki tua itu terus batuk darah, kepanikan menyebar, tetapi sang dokter dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengklaim bahwa darah itu hanyalah kotoran yang dikeluarkan. Menurutnya, mengeluarkan tetes terakhir akan menyempurnakan pengobatan. Bei Chuan mulai merasa gelisah karena itu sebenarnya adalah solusi yang benar. Sesaat kemudian, sang dokter menekan sebuah titik di bagian belakang leher lelaki tua itu. Seketika, lelaki tua itu duduk tegak penuh energi, mengklaim ia merasa sekuat saat ia masih muda dulu. Sang patriar Tan segera berterima kasih padanya dan protagonis kita atas bantuan mereka, mencatat bahwa dokter itu benar-benar luar biasa. Sementara itu, Bei Chuan tertegun. Metode tepat itu seharusnya hanya diketahui olehnya. Namun entah bagaimana itu direplikasi dengan sempurna. Memanfaatkan keunggulan tersebut, sang dokter berbalik padanya dan menuntut agar ia berlutut dan mengakui kekalahan. Ia bahkan mendorong Ling Hu ke depan, bersikeras agar Bei Chuan berlutut di hadapan mereka berdua. Namun Bei Chuan menolak mentah-mentah, meremehkan dokter itu sebagai dokter kelas 2 dan merendahkan metodenya. Ia bersikeras bahwa hasilnya tidak membuktikan apa-apa dan mengejek ketidaktahuan semua orang. Sang dokter langsung membalas, menunjukkan bahwa dialah yang berhasil menyembuhkan lelaki tua itu, sementara Bei Chuan tidak melakukan apa-apa selain bicara. Di sisi lain, protagonis kita hanya ingin menjauh dari masalah, berharap konflik itu padam sendiri tanpa menyeretnya lebih jauh. Namun, kerumunan mulai berbisik-bisik. Dari perspektif mereka, Bei Chuan membuat klaim berani tetapi gagal membuktikannya, sementara sang dokter membuahkan hasil. Begitu saja, arus opini dengan cepat berbalik melawannya. Marah, Bei Chuan memutuskan untuk bertindak. Mengingat situasinya saat ini, Bei Chuan memutuskan untuk menggunakan sedikit teknik surgawinya. Yakin bahwa setelah melakukannya, Churon akan dengan senang hati memilih untuk menjadi istrinya. Karena
Karena itu, ia menyalurkan energinya dan aura yang kuat mulai berputar di sekelilingnya. Kerumunan itu terengah-engah karena terkejut. Menyadari bahwa ini bukan pameran biasa, seorang pria yang lebih pintar mengenalinya sebagai teknik yang langka dan kuat, yang disebut jarum pengumpul spiritual bunga surgawi. Ia tidak pernah menyangka akan melihat penggunanya seumur hidupnya. Sementara itu, protagonis kita yang menyaksikan hal ini hanya bisa menggertakkan gigi. Jelas sekali pameran mencolok ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian semua orang dari fakta bahwa ia seharusnya berlutut. Tetap saja, itu sangat efektif. Siapapun yang menonton pasti akan terkesan. Namun, anehnya, ketika ia melihat ke arah kedua wanita itu, mereka sama sekali tidak fokus pada Bei Chuan. Mereka malah menatapnya. Sebelum ia sempat memahaminya, keduanya saling bertatap mata, seolah-olah menyadari bahwa mereka berdua bisa mendengar pikirannya. Tiba-tiba, Kyo menempel pada Ling Hu, menggodanya karena terus-menerus melihat ke arahnya. Churon segera membalas, menyebutnya tidak tahu malu. Sementara itu, sang dokter dan Bei Chuan mulai saling melotot. Tepat saat ketegangan mulai memuncak, Mao Xiaojun melangkah masuk, memuji kemampuan Bei Chuan dan sang dokter serta menyarankan agar tidak perlu melanjutkan perdebatan tersebut. Tentu saja, ia berharap sang dokter akan membiarkan hal ini berlalu, tetapi sang dokter menolak untuk mundur, bersikeras bahwa Bei Chuan tidak boleh dibiarkan pergi setelah bertindak begitu angkuh. Namun, Mao Xiaojun menertawakannya, menganggap seluruh situasi itu sebagai hiburan dan menyarankan agar mereka mengakhirinya saja. Sebelum keadaan semakin tidak terkendali, Patriark Tan sendiri menyela, berterima kasih kepada semua orang atas upaya mereka dan menyatakan rasa terima kasihnya secara efektif mengakhiri konflik tersebut. Di latar belakang, Ling Hu merenung bahwa Bei Chuan berhasil lolos dari konsekuensi berkat intervensi yang tepat waktu. Jika peran mereka dibalik, keadaan pasti akan berakhir jauh lebih buruk. Bei Chuan memindai ruangan dan akhirnya merasa tenang, menyadari hasilnya tidak seburuk yang diperkirakan. Ia kemudian mendekati Churon mencoba menjelaskan perilakunya tadi, mengakui bahwa emosinya sempat menguasai dirinya, tetapi wanita itu melangkah mundur dengan dingin, menyatakan bahwa Bei Chuan tidak berhutang penjelasan padanya. Respons itu memukul perasaannya dengan keras. Sambil mencengkeram bahunya, ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini ia mungkin hanya seorang pengawal, ia tidak berniat untuk tetap menjadi pengawal selamanya. Selain itu, ia percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mampu memberinya kekayaan dan kemewahan. Dari samping, protagonis kita mendengarkan dalam diam, menangkap setiap kata. Bei Chuan melanjutkan, mengklaim bahwa semua yang ia lakukan adalah demi Churon. Segala upayanya dimaksudkan untuk bersinar di mata wanita itu dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Churon mempertanyakannya, menanyakan apakah itu benar-benar semua demi dia. Tanpa ragu, ia bersumpah demikian, bahkan mengatakan bahwa jika ia diberi kesempatan untuk mengobati lelaki tua itu sendiri, ia akan merasa sangat puas. Mendengar dari kejauhan, Ling Hu hanya bisa mencibir dalam hati. Baginya, itu terdengar seperti obsesi putus asa akan kekuasaan. Terlepas dari penghinaan sebelumnya, Bei Chuan masih memutarbalikkan segalanya, bertindak seolah-olah itu semua demi Churon. Namun, Churon mendengar pikiran-pikiran itu. Dalam sekejap, segalanya menjadi jelas. Apa yang tampak seperti ketulusan hati tidak lebih dari manipulasi yang diperhitungkan. Tanpa kesadaran itu, ia mungkin akan benar-benar mempercayainya. Melihat ini, pikiran Ling Hu melayang ke tempat lain. Jika Churon memilih untuk mengikuti Bei Chuan dan menjadi bagian dari haremnya, itu adalah keputusannya. Lagi pula, dia memang sudah ingin mengakhiri pertunangan mereka. Dengan kata lain, ia tidak perlu memperlakukannya seperti istrinya, tetapi penyebutan kata istri memicu reaksi Churon. Bei Chuan menyadari perubahan ekspresinya dan bertanya ada apa. Sikapnya berubah dingin saat ia mengingatkannya pada taruhan tersebut. Mereka telah sepakat bahwa pihak yang kalah akan berlutut secara publik. Tidak ada jalan untuk lari dari hal itu. Bei Chuan membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Protagonis kita juga merasakan keterkejutan yang sama, tidak mengerti mengapa Churon bertindak seperti ini dan curiga bahwa ia sengaja memprovokasinya. Tentu saja, ia mendengar pikiran batinnya. Protagonis kita bersikeras agar ia berhenti menatapnya dan fokus pada Bei Chuan. Karena itu, ia mengulangi persyaratannya, menyatakan bahwa yang kalah harus berlutut. Bei Chuan berjuang untuk menerimanya, mempertanyakan apakah ia benar-benar mengharapkannya untuk berlutut di hadapan orang seperti Ling Hu. Sementara itu, Ling Hu mulai merasa seolah takdir itu sendiri memaksa cerita kembali ke jalur aslinya, membatalkan semua upayanya untuk menghindari bencana. Tanpa menyadarinya, ia mempererat genggamannya pada tangan Kyo. Seperti yang diharapkan, gadis itu salah mengartikan isyarat tersebut. Ia mengira protagonis kita masih mencintainya. Churon segera menyadarinya, tatapannya menajam sebelum ia memanggil Ling Hu mendekat, menyatakan bahwa Bei Chuan telah mengakui kekalahan dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan protagonis kita untuk menyadarinya sebelum. Semua orang mulai mengolok-oloknya. Menariknya, Bei Chuan mengira Churon melakukan ini demi dia. Ia yakin bahwa Churon tidak marah dan hanya bertindak untuk melindungi reputasinya, memastikan dia tidak tampak tidak terhormat di depan orang lain. Dengan rasa terima kasih, ia meletakkan tangan di dadanya dan berterima kasih padanya karena telah menjaga martabatnya. Seperti biasa, ia terlambat menyadari bahwa pria itu telah salah memahami niatnya. Beralih ke protagonis kita, ia mengklarifikasi bahwa aksi berlutut itu adalah demi Churon, bukan demi dia. Saat ia mulai merendahkan tubuhnya, kepanikan seketika melanda. Ling Hu bereaksi tanpa berpikir, menarik Kyo ke depannya sebagai tameng. Tidak mungkin ia membiarkan sang protagonis mempermalukan dirinya sendiri karena dia bertahan hidup setelah itu akan menjadi mustahil. Kyo secara tidak sengaja memukul dada protagonis kita, tetapi ia mencengkeramnya secara dramatis, berpura-pura sakit perut dan mendadak lari ke kamar mandi. Saat itulah, sistem muncul, mengucapkan selamat kepadanya karena
karena telah selamat dari bagian lain cerita tersebut. Kata "selamat" membuatnya benar-benar bingung. Sebelum jawaban datang, realitas itu sendiri terdistorsi. Ruang di sekitarnya melintir dan dia tiba-tiba terseret ke dalam kehampaan. Saat penglihatannya jernih, ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur. Sistem berbicara lagi, memberitahunya bahwa ia sekarang memiliki 3 hari penuh untuk beristirahat dan mempersiapkan misi berikutnya. Masih dalam keadaan bingung, ia meminum air dan bertanya tentang hadiahnya. Sistem menampilkan hasilnya, 2.333 poin. Angka itu hanya menambah rasa frustrasinya. Setelah semua yang ia lalui, hadiah itu terasa sangat rendah dan menghina. Sistem dengan tenang menjelaskan bahwa penilaiannya adil dan berdasarkan kinerja. Ia memahami hal itu, tetapi pertanyaan lain jauh lebih penting. Berapa banyak cerita yang harus diselesaikan sebelum bisa kembali ke dunia nyata? Jawabannya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Kematiannya di dunia nyata yang disebabkan oleh papan iklan jatuh hanya bisa dibatalkan dengan membeli sebuah kebangkitan. Biayanya 88.888 poin. Saat angka itu terungkap, protagonis kita meledak dalam frustrasi. Dengan tingkat perolehan saat ini, akan butuh ribuan cerita yang diselesaikan untuk mencapai total tersebut. Memperhitungkan periode istirahat 3 hari di antara setiap cerita, garis waktunya menjadi tak tertahankan. Pada titik itu, menyerah mulai terdengar lebih menarik daripada melanjutkan. Sistem mendorongnya untuk tetap gigih, menjelaskan bahwa kinerja yang lebih baik akan menghasilkan hadiah yang lebih tinggi. Tetapi motivasinya sudah hilang. Ia rebah kembali ke tempat tidur, menyatakan bahwa ia bahkan tidak peduli lagi untuk kembali. 3 hari kemudian, segalanya bergeser lagi. Dengan kilatan cahaya, protagonis kita terbangun dalam sebuah latar yang sama sekali berbeda dan dalam tubuh yang berbeda pula. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang proses transisi yang berantakan ke dalam novel baru. Ia terkejut ketika seseorang memanggil namanya, menunjuk langsung padanya. Karena bingung, ia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu, menyalahkan keluarga Su atas patah hatinya. Melihat kurangnya respons, pria itu mengguncangnya dengan panik, menyentakannya kembali ke kesadaran. Tepat saat sistem mengumumkan bahwa cerita baru telah disinkronkan, kali ini dalam latar sejarah. Hari ini menandai pernikahan Ling Hu, penjahat dalam cerita ini dengan wanita yang ia cintai, Su Huaning. Namun, segala sesuatunya sudah tidak beres. Meski pernikahan tersebut telah diatur di antara keluarga mereka, sang mempelai wanita telah diambil di saat-saat terakhir oleh sang protagonis cerita, seorang pria bernama Ning Yi. Menyela pikiran protagonis kita, paman keduanya, Ling Huxiang, bersikeras bahwa semua upaya mereka tidak boleh sia-sia. Sepupunya, Ling Hutin, menyarankan untuk merebut kembali pengantinnya dari keluarga Su dan bahkan membunuh Ning Yi. Berusaha menenangkan situasi, paman ketiga mereka, Ling Hugang, mendesak semua orang untuk tetap tenang. Sementara itu, saudara laki-lakinya, ayah protagonis kita sekaligus sang patriark, Ling Hufang, membagikan perspektifnya. Kedua keluarga telah dekat selama beberapa generasi, dan putranya serta putri keluarga Su adalah kekasih masa kecil. Ia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa berakhir seperti ini. Paman kedua protagonis kita segera berdebat dengan kakak tertuanya, menunjukkan bahwa keluarga Su telah melanggar janji mereka. Tidak ada alasan untuk berpegang pada perasaan. Jika keluarga Su tidak lagi menghormati ikatan antara kedua keluarga, ia menyarankan agar keluarga Ling Hu memutuskan hubungan sepenuhnya. Sekarang setelah sepenuhnya memahami cerita tersebut, protagonis kita hanya bisa berpikir sendiri bahwa seluruh diskusi ini konyol. Keluarga Su berada di ambang, mendominasi seluruh negosiasi wilayah tersebut, semua karena kebangkitan Ning Yi di masa depan. Pada waktunya, para pedagang di seluruh wilayah Tianwan akan mengantre untuk mencari muka padanya. Mencoba menghukum keluarga Su sekarang hanya akan menjadi tindakan kebodohan murni. Tanpa diduga, saat pikiran-pikiran ini melintas di benak protagonis kita, semua orang bisa mendengarnya. Terlepas dari itu, ia terus berpikir, kehilangan cinta pertama bukanlah akhir dunia. Faktanya, Ning Yi tampak seperti orang yang baik. Keluarganya sangat menderita, dan keluarganya sendiri hanya memperburuk keadaan baginya. Jika ia tidak didorong sejauh itu, ia mungkin tidak akan pernah berbalik melawan semua orang. Pada tingkat ini, keluarganya sedang menuju langsung untuk menjadi penjahat. Tidak, mereka sudah jadi penjahat. Seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Setiap orang jelas telah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar, seolah-olah kebenaran yang tersembunyi baru saja terungkap. Semua orang gelisah, dengan cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, sepupu protagonis kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ayah Ling Hu memecah ketegangan dengan menyarankan mereka untuk mengabaikan masalah ini sepenuhnya. Ia menanyakan pendapat Ling Hu. Tanpa ragu, Ling Hu setuju. Tidak ada gunanya stres karena sesuatu yang begitu sepele. Akan lebih baik untuk bertindak dewasa dan sekadar mendoakan kebahagiaan pasangan tersebut. Namun, sepupu protagonis kita mempertanyakan ketulusannya, menunjukkan bahwa tidak perlu berpura-pura tegar ketika tidak ada orang luar yang hadir. Ling Hu dengan tenang meletakkan tangan di dadanya dan bersikeras bahwa kata-katanya tulus. Tidak ada perlu berpura-pura. Dengan itu, ia dengan santai mengumumkan bahwa hari sudah larut dan ia berencana untuk mandi dan beristirahat sambil diam-diam berpikir dalam hati bahwa semakin cepat argumen itu berakhir, semakin baik. Sekali lagi, semua orang mendengar setiap kata. Karena bingung, sepupunya mulai mempertanyakan apakah suara itu benar-benar pikiran Ling Hu atau sesuatu yang lain sama sekali. Merasakan ketidaknyamanan yang meningkat, sang paman kedua tiba-tiba mengakhiri pertemuan dan membubarkan semua orang, berpikir bahwa beberapa rahasia tidak dapat diungkapkan dan paling baik dibiarkan tidak diumumkan. Sementara itu, ayah protagonis kita merasa sangat gelisah, bertanya-tanya apakah mendengar suara putranya berarti putranya entah bagaimana telah kerasukan. Kembali di kamarnya, Ling Hu rebah ke tempat tidur, lega akhirnya bisa beristirahat. Tapi sesuatu terasa aneh. Sistem biasanya sangat berisik, namun
pun sekarang diam. Ia hanya menyebutkan bahwa plot telah disinkronkan lalu menghilang. Ia mencoba memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Keheningan itu menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Adegan berikutnya beralih ke taman kediaman Linghu. Seorang wanita menarik lengan Tin, mendesaknya untuk belajar, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Di matanya, buku-buku adalah tidak berguna. Sebagai tuan muda kedua di keluarga, ia percaya ia dilahirkan lebih unggul dan tidak butuh hal-hal seperti itu. Ibu bocah itu bersikeras bahwa mempelajari kebijaksanaan para orang bijak itu penting, terutama jika ia ingin menghindari ejekan di masa depan. Tapi dia menolak, mengabaikannya tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, protagonis kita sedang tertidur lelap ketika Tin tiba-tiba mengetuk pintu. Ia bertanya-tanya mengapa bocah itu datang menemuinya pada jam segini. Sebagai tanggapan, Linghu Tin memasuki ruangan dengan suara keras memarahinya karena beristirahat sementara seluruh keluarga sedang diejek. Benar-benar tidak terganggu, Linghu kembali merebahkan diri ke tempat tidur tanpa minat. Sepupunya melanjutkan, menyampaikan rumor buruk yang beredar di luar. Beberapa orang memanggilnya sampah yang dibuang keluarga Su. Yang lain, mengklaim pengantin wanita lebih baik menikahi orang bukan siapa-siapa daripada orang yang tidak berdaya sepertinya. Hinaan itu menjadi semakin konyol dengan orang-orang yang mengatakan dia kotor dan bahkan tidak mandi dengan benar. Protagonis kita tidak merespons. Sebaliknya, ia merenungkan situasi Tin. Meskipun memiliki latar belakang bangsawan dan tampang rupawan, ia telah dimanja hingga tidak bisa diselamatkan. Jika tidak ada yang berubah, masa depannya sudah ditetapkan, menyia-nyiakan hidup dalam kesenangan sebelum menemui akhir yang menyedihkan ketika keluarga akhirnya hancur. Pada saat itu, para cendekiawan yang pernah ia ejek akan menjadikannya bahan tontonan. Protagonis kita hanya bisa berpikir bahwa saudara ini tidak bisa diselamatkan. Ia telah berhasil membuatnya trauma dengan pengungkapan mengejutkan itu sebelum dengan santai menyuruhnya rileks dan pergi bersenang-senang. Karena ini, Tin tiba-tiba menyatakan bahwa ia tidak punya minat lagi untuk menyia-nyiakan hidupnya. Mulai sekarang, ia akan mendedikasikan dirinya untuk belajar dan membuktikan kemampuannya. Dengan sumpah itu, ia bergegas pergi sambil menangis, bertekad untuk berubah. Ditinggal sendirian, Linghu hanya bisa menatap bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa lama, protagonis kita mulai merasa terganggu karena sistem belum juga muncul. Tanpa sistem, ia bahkan tidak tahu misinya. Pada dasarnya, ia tidak tahu bagaimana harus melangkah. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap berpegang pada plot aslinya untuk saat ini. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa berita. Sebuah undangan telah datang dari keluarga Su. Karena penasaran, Linghu menanyakan detailnya. Pelayan itu menjelaskan bahwa seorang nona muda mengantarkannya secara pribadi dan mengundangnya makan malam di restoran Suisian. Sekarang benar-benar bingung, Linghu bertanya-tanya siapa gerangan orang itu. Selain Su Huaning, mempelai wanita yang meninggalkannya, tidak seorang pun dari keluarga itu seharusnya memiliki alasan untuk menghubunginya. Pada akhirnya, Linghu setuju untuk pergi. Di gerbang masuk kediaman keluarga Linghu, seseorang sudah menunggu. Dari sosok yang anggun itu saja, jelas bahwa ini bukan Su Huaning. Ia berjalan mendekat dengan gugup merapikan pakaiannya dan bertanya tentang undangan makan malam serta tujuannya. Gadis itu menoleh sedikit dan menyapanya sebagai tuan muda yang seketika membuatnya membeku. Sesuatu terasa sangat akrab. Itu adalah gadis yang sama dari cerita sebelumnya. Keduanya menyadarinya di saat yang sama dan bingung mengapa mereka saling bertemu di sini. Protagonis kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu, yang jelas-jelas adalah Maukio, menyadari perilakunya yang aneh dan bertanya mengapa ia tampak begitu gugup. Mencurigai ia mungkin berpura-pura tidak mengenalnya. Mencoba menutupinya, Linghu dengan canggung bertanya apakah dialah yang mengantarkan undangan makan malam di Suisian. Gadis itu mengonfirmasinya, namun kemudian mempertanyakan reaksinya, menunjukkan bahwa ini bukan pertemuan pertama mereka. Jadi, keterkejutannya tidak masuk akal. Sementara itu, ia berencana untuk menggodanya karena dia berpura-pura tidak mengenalnya. Melanjutkan sandiwara itu, protagonis kita mengklaim ia hanya kaget dan sesaat lupa bahwa keluarga mereka dekat. Karena itu, Kyo tiba-tiba meraih lengannya, berkomentar bahwa pakaian hijaunya saat ini terlihat jauh lebih baik daripada pakaian hitam dengan hiasan emas yang ia kenakan sebelumnya. Hal itu seketika mengejutkannya. Protagonis kita menyadari bahwa ia sedang membicarakan pakaian yang ia kenakan di novel sebelumnya. Lebih buruk lagi, sistem tidak merespons padahal dia adalah pemeran utama wanita dari novel tersebut. Ia tidak mengerti mengapa gadis itu ada di sini. Tentu saja, Kyo mendengar pikirannya. Ia menyuruhnya berhenti berpura-pura, bertanya apakah ia benar-benar berpikir mengganti pakaian akan menghentikannya untuk mengenalinya. Untuk alasan tertentu, si Badi ini sangat marah tentang hubungan protagonis kita dengan Su Huaning. Ia terkejut saat mendengar hal ini. Segera, ia menariknya dan menyuruhnya mengecilkan suara, berjanji untuk menjelaskan segalanya. Kyo menemukan perilaku ini aneh dan bertanya apakah ia cukup bodoh untuk menyelundupkan seseorang ke rumahnya sendiri. Tanpa sepengetahuan mereka, orang tua protagonis kita melihatnya. Semuanya, keduanya menonton dalam kebingungan total. Ayah sang protagonis bertanya-tanya apakah dia salah lihat, tetapi istrinya meyakinkannya bahwa itu nyata. Sang ibu menunjukkan bahwa putra mereka baru saja menarik Nona Kiwa, yang ternyata adalah sepupu Su Huaning, di lorong. Ayahnya kemudian heran kapan dan bagaimana mereka berdua bisa bersama, dan istrinya menjawab bahwa dia pun baru mengetahuinya hari ini. Hal ini membuat ayahnya geram, dan dia berencana untuk melabrak putranya, tetapi sang istri menghentikannya. Meskipun mereka mengenal putra mereka, Nona Kiwi belum menikah dan mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang hubungan tersebut. Menyadari hal ini bisa merusak reputasinya, ayahnya bertanya kepada istrinya apa yang harus mereka lakukan. Namun, percakapan mereka terhenti saat ibu dari sepupu protagonis kita masuk dengan terburu-buru. Sambil panik, dia mengungkapkan bahwa putranya yang benci belajar tiba-tiba berlari ke arah gurunya. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mengaku ingin belajar keras
keras, menjadi sarjana, dan lulus ujian kekaisaran. Orang tua sang protagonis tercengang sejenak. Sementara itu, di dalam kamar Tin, sang instruktur sangat marah. Anak itu terus bergumam tentang pembelajaran dan manifestasi, tetapi lupa apa yang sedang dia katakan di tengah jalan. Pada titik ini, sang instruktur bertekad untuk mendapatkan setiap sen dari gajinya. Sementara itu, selir ayahnya memperhatikan dan merasa geli, menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna. Dia berasumsi ini hanyalah salah satu siasatnya untuk mendapatkan lebih banyak uang dari orang tuanya, jelas-jelas tidak ingin dia berkembang. Kita akhirnya beralih ke kamar protagonis kita. Setelah menutup pintu, dia menuntut agar Kyo menjelaskan bagaimana dia bisa menjadi sepupu Su Huaning. Kyo mengaku dia tidak sepenuhnya mengerti. Sesaat sebelumnya dia berada di hotel keluarga Tan, dan saat berikutnya dia pingsan lalu terbangun di pernikahan Suaning sebagai sepupunya. Berjalan mondar-mandir di kamar, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Sistem tidak merespons dan Kiwa adalah karakter dari novel lain. Mengalihkan topik, Kiwa bertanya apakah dia tertarik pada Suaning. Protagonis kita bertanya apakah dia pikir dia cukup bodoh untuk tertarik pada wanita sang tokoh utama, apalagi dia sudah menikah. Ki tetap skeptis, mengingat bagaimana di novel sebelumnya dia terus membuat masalah bagi Buwan sambil menggoda Churon, wanita sang tokoh utama. Pikiran protagonis kita mengalami gangguan sesaat. Mau Kyo baru saja menyebutkan novel sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah Kyo tahu bahwa dia adalah karakter dalam novel itu, dan dia tidak sengaja mendengar pikiran itu. Kyo mengangguk, membenarkan bahwa itulah yang dia pikirkan. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia bisa mendengar semua pikirannya. Melihat reaksinya, Kyo terkekeh. Yang mengejutkannya, dia membenarkan bahwa dia bisa mendengar setiap pikiran dan keluhannya yang tanpa filter. Protagonis kita merenungkan semua yang terjadi di novel sebelumnya. Awalnya, dia mengira Kiwa hanya bicara omong kosong, tetapi dia tertawa dan mengaku tidak mengada-ada. Seperti yang diduga, protagonis kita membatin bahwa sebagai pemeran utama wanita, senyumnya sangat cantik. Dia mendengar ini dan bertanya-tanya apakah dia hanya suka melihat senyumnya atau apakah itu satu-satunya hal yang dia sukai darinya dan tidak ada yang lain. Pada titik itu, protagonis kita menyadari bahwa dia benar-benar bisa mendengar pikirannya. Dia menyimpulkan bahwa ini pasti kemampuan curangnya. Sementara itu, sistemnya sendiri belum berkembang dan penuh dengan celah yang menyebabkan masalah baginya. Dia mendengar ini juga dan membiarkan pria itu memikirkan apapun yang dia mau. Sambil menyodopnya, dia bertanya apakah dia hanya membawanya ke kamarnya di siang bolong hanya untuk membiarkannya di sana sementara dia melamun. Saat itulah protagonis kita menghentikannya, membuatnya bertanya-tanya kemana perginya orang yang menganggapnya seksi saat di hotel keluarga Tan dulu. Sambil mendekat, dia mengaku merasa gelisah sekarang karena mereka berdua sedang berduaan. Sambil condong lebih dekat lagi, dia menggodanya, bertanya apakah dia ingin mencicipi kue ini. Saat itulah, protagonis kita menghentikannya. Dia mengingatkannya bahwa meskipun dia memainkan peran sebagai pacarnya di cerita terakhir, itu hanyalah acting, dia bukanlah orang yang benar-benar memiliki hubungan romantis dengannya. Mendengar ini, Kyo terkekeh lembut sebelum mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan si idiot yang mencampakkannya itu. Yang penting sekarang adalah mereka berdua sendirian di kamarnya, dan dia bertanya-tanya apa yang direncanakan pria itu untuk dilakukan padanya. Protagonis kita merasa sulit untuk menolak, terutama karena dia terus mendekat. Kiwa terkekeh saat dia mencoba menahan diri. Dia menggambarkan situasi mereka sebagai dia adalah gunung sementara dia adalah awan dan hujan. Protagonis kita memperingatkannya bahwa jika dia terus bermain-main, seseorang mungkin akan terluka. Sebagai tanggapan, dia menyuruhnya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena novel ini bukan tipe harem seperti yang sebelumnya, protagonis kita memutuskan bahwa bermain-main dengan Kiwa seharusnya tidak masalah. Sekarang dengan percaya diri, dia memutuskan bahwa ini akhirnya saatnya untuk berhenti menahan diri. Lagi pula, dia yang memintanya. Setelah bertukar beberapa serangan, Kiwa mulai sedikit lelah. Ternyata, dia terus mendengar pikiran protagonis kita dan semua hal yang dia rencanakan untuk dilakukan padanya. Protagonis kita menganggap ini menguntungkan, menambahkan bahwa dia baru saja memulai. Mari kita tinggalkan mereka untuk melanjutkan chemistry apapun yang sedang mereka bangun. Kita memulai bab berikutnya dengan protagonis kita yang akhirnya berhubungan intim. Kiwa bertanya kepadanya tentang pengalamannya sementara dia mencatat bahwa gadis itu bukan manusia dan benar-benar menguras tenaganya. Tentu saja, dia senang pria itu merasa puas. Tetap saja, dia mengingatkannya bahwa mereka harus pergi ke restoran, menunjukkan bahwa semua orang pasti sudah menunggu. Protagonis kita melihat dirinya sendiri dan berpikir hari ini seharusnya menjadi hari dia bertemu dengan tokoh utama. Namun, tubuhnya sakit dan dia dipenuhi bekas gigitan, membuatnya mempertimbangkan untuk tidak pergi sama sekali. Tentu saja, pikiran itu langsung sirna saat Kiwa mendengarnya dan mengancam bahwa mereka akan melakukannya. Lagi dari awal jika dia tidak bangun. Bagaimanapun, adegan berikutnya membawa kita ke restoran tempat keluarga Su telah memesan tempat. Di saat yang sama, protagonis kita bertatapan dengan wanita yang seharusnya menjadi kekasih masa kecilnya. Su Haning tersentak kaget saat melihatnya. Protagonis kita panik melihat cara wanita itu menatapnya. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Jika sang tokoh utama mencurigai apapun, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Kiwa, tentu saja, mendengar semuanya dan hanya tertawa, meninggalkan Su Haning yang malang dalam kebingungan total. Bagaimana
Bagaimanapun, orang tua protagonis kita bersama dengan orang tua Su Huaning sudah duduk. Su Huaning sendiri terlihat sangat menawan, meskipun sang seniman memberikan sedikit sentuhan bayangan pada penderitaannya. Melihat ini, protagonis kita menyadari ini lebih terlihat seperti sebuah acara keluarga, dan bahwa mereka terlambat. Ayahnya memberitahunya jika dia tahu itu, dia harus segera duduk dan berhenti bermain-main. Pada saat itu, seseorang berbicara dari belakang, mendesak agar ayah protagonis kita tidak bersikap begitu kasar. Pembicara itu ternyata adalah sang tokoh utama, Ning Yi. Protagonis kita terkejut sejenak melihat pria yang sebentar lagi akan mendominasi dunia bisnis. Dari latar belakangnya, Ning Yi adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Ning yang terbakar habis. Selain itu, patriark keluarga Su menampungnya, mengatur pernikahannya dengan Su Huaining, dan menjadikannya menantu yang tinggal di rumah mereka. Terlepas dari itu, Ning Yi memberi hormat kepada protagonis kita, mengungkapkan kekaguman atas hubungan lamanya dengan Su Haning, sambil mencatat bahwa sayang sekali dia tidak menghadiri pernikahan mereka. Protagonis kita segera mengerti apa maksudnya. Dia menjawab dengan sopan sambil berpikir bahwa Ning Yi dari novel itu seharusnya adalah seorang transmigran dari era modern, sama seperti dirinya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu persis dari periode waktu mana Ning Yi berasal. Bagaimanapun, Ning Yi berbicara dengan sopan dan di permukaan. Sepertinya pertemuan ini dimaksudkan untuk menjernihkan kesalahpahaman di antara keluarga mereka. Namun pada kenyataannya, dia sedang menguji protagonis kita untuk melihat apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Su Haning dan apakah keluarganya menyimpan dendam. Karena Ning Yi adalah tokoh utama yang ditakdirkan untuk mendominasi dunia bisnis, protagonis kita hanya tertawa. Dia menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada kesalahpahaman, menambahkan bahwa Ning Yi dan Su Huaning sangat cocok satu sama lain. Dia meyakinkan Ning Yi bahwa satu-satunya alasan dia melewatkan pernikahan itu adalah karena dia sakit, sebelum menambahkan bahwa dia sebenarnya ingin sekali menyaksikannya secara langsung dalam kualitas full 24K. Ning Yi segera merasakan ada yang tidak beres. Untuk menguji kecurigaannya, dia menjawab dengan pepatah dari zaman modern. Begitu protagonis kita membalas, dengan santai mengungkapkan bahwa dia memahaminya. Kedua pria itu menyadari kebenarannya. Mereka telah berbicara dengan seseorang yang sama seperti mereka selama ini. Dalam sekejap, mereka mencapai kesepahaman dalam diam. Sementara itu, Su Huaning memperhatikan mereka, benar-benar bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Kyo hanya memberitahunya bahwa beberapa hal memang tidak bisa dijelaskan. Karena itu, Ning Yi menarik protagonis kita dan meminta izin kepada kedua keluarga untuk berbicara, bersikeras bahwa mereka berdua perlu menyelesaikan sesuatu secara pribadi, meninggalkan kedua keluarga dalam keadaan terdiam 1000 bahasa. Adegan berikutnya membawa kita ke halaman, di mana protagonis kita dan sang tokoh utama novel berdiri dalam keheningan sejenak. Ning Yi adalah yang pertama berbicara, mengakui bahwa dia tidak pernah membayangkan akan mati seperti itu. Dia menjelaskan bahwa dia adalah mahasiswa bisnis terbaik di Harvard dan hidupnya terhenti setelah keluar untuk jajan tengah malam, hanya untuk ditusuk di gang sepi. Protagonis kita menganggapnya sama tragisnya dan membagikan akhir ceritanya sendiri. Setelah mengobrol dengan seorang gadis online selama 8 bulan, Ki akhirnya setuju untuk bertemu hanya untuk tertimpa papan reklame yang jatuh dalam perjalanan ke kencan tersebut. Mendengar ini, Ning Yi menjelaskan bahwa dia bertransmigrasi ke sini dan berakhir merasuki tubuh seorang yatim piatu yang seluruh keluarganya telah dimusnahkan, hingga akhirnya menjadi menantu keluarga Su. Protagonis kita kemudian menjelaskan situasinya sendiri, mengungkapkan bahwa dia dibawa ke dunia ini dengan sistem penjahat yang terus-menerus memaksanya menjadi peran antagonis. Ning Yi merasa ini mengesankan. Jika apa yang dikatakan protagonis kita benar, maka itu berarti dia mengetahui seluruh alur cerita. Pada dasarnya seperti sebuah walkthrough lengkap. Tetapi protagonis kita membantah ide itu, mengatakan tidak ada yang hebat dari hal tersebut. Lagi pula, ceritanya berakhir dengan keluarganya dihancurkan dan dirinya sendiri mati. Suasana seketika berubah menjadi berat dan keduanya terdiam. Karena itu, protagonis kita langsung bertanya kepada Ning Yi apakah dia berencana untuk membunuhnya. Namun Ning Yi menggelengkan kepala, mengatakan dia justru mengandalkannya. Karena protagonis kita adalah penjahatnya dan tahu alurnya, dia bisa menjadi keuntungan besar. Saat itulah protagonis kita membagikan kekhawatiran yang sebenarnya. Dia tahu dia seharusnya menjadi penjahat, tetapi jika dia tidak memainkan peran itu, alur cerita bisa benar-benar melenceng dan semuanya mungkin hancur. Terutama sekarang karena dia bahkan tidak memiliki dukungan sistem. Sementara itu, Ning Yi mulai berpikir, jika protagonis kita tidak bertindak sebagai penjahat, mungkinkah ada penjahat lain di luar sana? Keduanya terjebak dalam dilema, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, di dalam restoran, Su Huaning mulai tidak sabar, bertanya-tanya apa yang membuat mereka begitu lama, karena tidak bisa menunggu. Lebih lama lagi, dia memutuskan untuk memeriksa mereka sendiri. Saat dia mendekat, dia melihat profil samping protagonis kita dan segera berasumsi yang terburuk. Mereka pasti sedang berdebat. Tanpa ragu, dia menarik Ning Yi dan menuntut agar protagonis kita menjelaskan apa sebenarnya yang dia inginkan. Dia benar-benar salah paham dengan situasinya, mengira protagonis kita masih mengganggunya. Ning Yi dengan cepat mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa itu semua hanya salah paham dan mereka hanya sedang mengobrol. Dia bahkan menambahkan bahwa protagonis kita tidak memiliki perasaan padanya. Secara mengejutkan, protagonis kita ikut bermain dan setuju. Namun, dia tidak percaya begitu saja. Dia mempertanyakan mengapa mereka berbicara begitu lama jika ini adalah pertemuan pertama mereka dan bahkan bertanya-tanya apakah protagonis kita mengancamnya. Ning Yi membantahnya, tetapi dia jelas tidak bisa menjelaskan bahwa mereka berdua adalah karakter di dalam novel. Memanfaatkan momen tersebut, protagonis kita bersumpah bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan mengatakan bahwa
bahwa jika dia berbohong, langit boleh menyambarnya dengan petir. Jauh di lubuk hati, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun penjahat aslinya mungkin mencintainya, dia berbeda. Dia baru saja bertransmigrasi ke dalam cerita ini. Masih skeptis, Su Huaning mendengarkan saat protagonis kita melanjutkan. Dia meyakinkannya bahwa meskipun ada pengaturan pernikahan di masa lalu, itu semua sudah berlalu sekarang. Su Huaning sudah menemukan suami yang baik dan dia sangat bahagia untuknya. Sambil menarik Ning Yi lebih dekat, dia menambahkan bahwa mereka sudah mengobrol dan Ning Yi terus bercerita tentang betapa baik rencananya untuk memperlakukannya. Ning Yi, tentu saja, ikut bermain. Mereka berdua berakting seperti sahabat lama, dengan santai menepi segalanya dan membuat Su Huaning benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, Ning Yi dengan cepat mendesak istrinya untuk kembali ke dalam agar mereka bisa makan, memberikan jempol tipis kepada protagonis kita sebelum pergi. Protagonis kita menarik napas lega, berpikir dia akhirnya telah bersekutu dengan sang tokoh utama dan tidak perlu lagi khawatir akan dibunuh. Kembali ke dalam, keluarga tersebut melanjutkan percakapan mereka. Ning Yi dan Su Huaning kembali tepat pada waktunya saat patriark keluarga Su berdiri, mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Setelah patriark keluarga Su selesai berdiskusi dengan putrinya, dia mengangkat gelas ke arah ayah sang protagonis. Berharap pertemuan itu telah menjernihkan kesalahpahaman di antara kedua keluarga. Ayah sang protagonis setuju dan bahkan menawarkan dukungan jika keluarga Su membutuhkannya di masa depan. Sementara itu, ibu sang protagonis menatap Qiwa dan mengedipkan mata, membuat gadis itu tersipu sekaligus bingung. Di saat yang sama, sang protagonis membatin bahwa pengalaman benar-benar datang seiring bertambahnya usia. Ayahnya telah mencaci maki keluarga Su sebelumnya, namun sekarang dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, pertemuan itu akhirnya berakhir, dan saatnya kedua keluarga untuk pergi. Tepat saat itu, Ning Yi mendekati sang protagonis dan keduanya setuju untuk melanjutkan diskusi mereka nanti saat mereka punya waktu luang. Sebelum pergi, Qiwi memberikan isyarat kepada sang protagonis, mengingatkannya untuk meneleponnya. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu saat dia sedang berdiri tepat di samping orang tuanya. Karena hal ini, ibunya segera menjawar telinganya. Sekarang, di dalam kereta, ayahnya bertanya dengan tenang, karena sudah sampai pada titik ini, apakah putranya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Namun, ibu sang protagonis sudah memukul kepala putranya yang konyol itu sementara. Ayahnya bertindak sebagai mediator, mencoba meredakan suasana. Adegan berikutnya beralih ke kamar sang protagonis. Dia terus memanggil sistem, tetapi tidak ada respons. Sang protagonis khawatir tindakannya saat ini mungkin menyebabkan perubahan dalam alur cerita. Tanpa bantuan sistem, rasanya seolah-olah dia sedang menyetir dengan mata tertutup. Pikirannya tiba-tiba terputus oleh tangisan bayi saat seseorang mengumumkan bahwa sang putri telah melahirkan. Pada saat itu, sang protagonis teringat bahwa pada titik ini dalam cerita, istri paman ketiganya, Putri Cenyang, melahirkan. Saat dia mulai merasa tenang, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Sang protagonis ingat bahwa dalam alur cerita aslinya, bayi itu tiba-tiba mati. Akibatnya, sang putri tidak pernah pulih dari stres yang memungkinkan selir paman ketiganya untuk menggantikan posisinya. Jika itu terjadi, segalanya akan berantakan, menyebabkan keluarga kerajaan membenci keluarganya sendiri, yang akhirnya mempercepat kejatuhan keluarga Linghu. Dengan kata lain, sang protagonis tidak boleh membiarkan bayi itu mati. Beruntung, dia belum terlambat. Sang bidan jelas sedang berencana untuk mencekik bayi itu ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang di belakangnya. Dia berbalik hanya untuk ditendang oleh sang protagonis. Di saat yang sama, sang protagonis menangkap bayi itu. Baru setelah itu, dia akhirnya bisa menarik napas lega. Dengan itu, dia dengan geram menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan wanita itu menyelinap dengan seorang anak. Terkejut dengan kemunculan protagonis yang tiba-tiba, sang bidan segera mencari alasan. Dia bersikeras bahwa dia telah salah memahami situasi dan menyarankan agar dia menyerahkan bayinya. Sang protagonis membalas dengan bertanya apa sebenarnya yang salah dia pahami. Bidan itu kemudian menunjukkan bahwa bayinya tidak menangis dan mengklaim anak itu tidak selamat. Dalam pikirannya, dia bahkan berpikir akan lebih baik jika anak itu mati di pelukan sang protagonis. Karena hal ini, sang protagonis memutuskan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada keponakannya. Yang mengejutkan wanita itu, dia tiba-tiba mulai memukul anak itu. Tentu saja, anak itu segera mulai menangis. Melihat hal ini, sang bidan mengira sang protagonis adalah orang gila. Karena itu, dia segera melarikan diri. Setelah menenangkan bayi yang menangis itu, sang protagonis menuju ke ruang bersalin. Seorang pelayan wanita mencoba menghentikannya, bersikeras bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berkunjung. Sang protagonis memberitahu mereka bahwa dia telah membawa bayi itu untuk menemui ibunya. Kelompok itu mengira dia sudah gila mengingat mereka percaya anak itu sudah mati dan sang putri sedang patah hati. Sambil mengabaikan mereka, sang protagonis berjalan lurus ke dalam. Saat dia masuk, pamannya yang sedang mencoba menghibur istrinya bertanya apa yang dia lakukan. Sang protagonis tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyerahkan bayi itu kepada sang putri. Hal ini hanya membuatnya semakin menangis sementara pamannya terus berakting seperti suami yang suportif. Sambil memotong mereka, sang protagonis bersikeras bahwa bayi itu tidak mati. Paman ketiganya segera menjadi geram dan menegurnya. Melihat sang putri masih menangis dalam kebingungan, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana dia bisa percaya pada kata-kata bidan asing tentang kematian putrinya. Dia bahkan berpikir
mungkin wanita itu kehilangan beberapa sel otak saat melahirkan. Seperti biasa, setiap kali dia mengejek seseorang dalam pikirannya, mereka bisa mendengarnya. Tanpa harapan, sang protagonis menyuruh mereka untuk memeriksa sendiri. Mereka akhirnya memastikan bahwa bayi itu benar-benar hidup. Sang putri tersentak kegirangan, sangat kontras dengan suaminya yang tidak menunjukkan reaksi pada awalnya. Namun, ketenangannya hancur saat dia bertanya bagaimana ini mungkin terjadi karena anak itu tadi sudah berhenti bernapas. Dia bahkan menyarankan bahwa istrinya mungkin sedang berhalusinasi karena stres. Awalnya, sang putri tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia segera menyadari bahwa bidan itu mencurigakan. Melihat hal ini, sang protagonis merasa lega, berpikir bahwa dia mungkin baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri. Saat itu juga, pamannya bergerak untuk menggendong bayi tersebut, tetapi sang putri segera mendorongnya ke samping. Dia mempertanyakan bagaimana suaminya bisa gagal sebagai ayah dan begitu mudah tertipu saat dia sedang dalam kondisi rentan. Dia dengan lantang mengatakan bahwa suaminya tidak berhak menggendong anak itu, membuatnya terdiam. Pria itu hanya bisa memelototi sang protagonis karena menyebabkan semua ini terjadi. Berpaling kembali ke istrinya, dia memutuskan untuk pergi dan kembali keesokan harinya, tetapi sang istri sudah muak dengannya. Kemudian di kamarnya, dia menulis surat yang memberitahu seseorang bahwa sang protagonis telah mengganggu rencana mereka dan sang putri sekarang curiga. Seekor merpati pos mendarat di suatu tempat di kota dan sosok yang menerima pesan tersebut menganggap perkembangan ini merepotkan dan mulai memikirkan rencana alternatif. Kita beralih kembali ke protagonis kita yang memutuskan untuk pergi karena bayi itu baik-baik saja. Namun, sebelum pergi, dia berbalik untuk melihat sang putri sekali lagi, lebih tepatnya ke arah pabrik susunya. Protagonis kita pergi sambil membatin bahwa bayi itu benar-benar akan menikmati banyak hal. Kemudian, protagonis kita bertemu sepupunya. Dia terkejut melihat anak laki-laki itu sedang serius dengan pelajarannya. Tepat saat itu, selir ayahnya yang bugar muncul, mengumumkan bahwa dia membawakan camilan favorit anak itu. Tin dengan sopan menyarankan agar dia meninggalkannya di meja, dan dia akan makan setelah belajar. Namun, wanita itu memberi isyarat kepada pelayan yang bersamanya, dan gadis itu segera mengambil kuas Tin. Sementara itu, protagonis kita diam-diam mengamati apa yang terjadi. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya mengerti siapa dan bagaimana sepupunya bisa menjadi manja. Selain itu, dia sengaja melakukan ini untuk mencegahnya berkembang. Tentu saja, sepupunya mendengar pikirannya dan mulai memahami niat sang selir. Wanita itu kemudian mendekat dan menyarankan agar dia mengurangi waktu belajarnya, menambahkan bahwa itu membahayakan kesehatannya. Tin berpikir untuk dirinya sendiri bahwa jika dia tidak mendapat pencerahan, dia pasti akan tertipu oleh sikap baiknya. Melihat ini, protagonis kita memutuskan untuk pergi, tetapi dia tidak sengaja mendengar sepupunya bertanya apakah selir ayahnya ingin tahu mengapa dia belajar begitu keras. Protagonis kita segera berlari kembali, menunggu untuk mendengar alasan perubahan mendadaknya. Tin menjelaskan bahwa dia bermimpi di mana dia bertemu dengan seorang dewa abadi yang hebat. Dia mengabaikan peringatan itu dan mengikuti selir ayahnya. Pada akhirnya, dia mati dan keluarganya hancur. Selain itu, dia mencatat bahwa mimpi itu terasa sangat nyata. Karena hal ini, wanita itu mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa dia hanya mengkhawatirkan kesehatannya. Melihat anak itu tidak lagi percaya pada hatinya, dia menjadi geram dan memutuskan untuk pergi. Setelah dia pergi, Tim menanyakan pendapat protagonis kita tentang bagaimana dia menangani situasi tersebut. Protagonis kita memberinya jempol sambil diam-diam bertanya-tanya bagaimana anak itu tahu dia sedang menonton dari jendela. Beberapa hari kemudian, sistem akhirnya aktif kembali. Protagonis kita merasa lega sejenak dan segera mulai mengeluh kepadanya. Tetapi sistem itu tiba-tiba menghilang. Di tengah kalimat, meninggalkannya terpaku saat sesosok berjubah mendekat. Orang itu ternyata adalah sang putri. Jadi protagonis kita secara alami bertanya mengapa dia berpakaian seperti itu. Dia menjawab dengan berterima kasih kepadanya. Dia mencatat bahwa dia tidak sempat berterima kasih terakhir kali. Tanpa campur tangannya, dia dan putrinya pasti sudah terpisahkan. Protagonis kita menegaskan bahwa dia tidak perlu merendahkan dirinya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga. Sambil membatin bahwa sang putri benar-benar cantik, mudah masuk dalam 3 besar kecantikan di negeri ini, jika bukan nomor 1. Dia juga berpikir pamannya bodoh karena memilih selirnya daripada sang putri. Tentu saja, sang putri mendengar pikirannya dan dibuat tertegun. Protagonis kita bertanya mengapa dia gemetar. Sekarang, sang putri mengerti mengapa bidan itu bertindak aneh. Menyadari bahwa ini semua adalah bagian dari rencana suaminya, satu lagi pikiran protagonis kita tertangkap. Dia berpikir pamannya sudah merencanakan langkah selanjutnya dengan selirnya untuk membuat sang putri jatuh sakit dan mengusirnya dari keluarga. Dia tahu dia tidak bisa memberitahunya karena sang putri akan mati karena patah hati, tetapi sang putri hanya berterima kasih padanya dan bersumpah untuk membalas budinya suatu hari nanti. Protagonis kita bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi, mempertanyakan apakah dia salah bicara. Sang putri melangkah keluar dari kediaman Ling Hu dan segera bertanya kepada pelayannya apakah dia ingat apa yang dikatakan tadi malam. Pelayan itu mengangguk, mengatakan dia akan terus mengawasi paman ketiga protagonis kita. Merasa puas, sang putri memulangkannya dan mengatakan bahwa dia sedang menuju ke istana kekaisaran. Adegan kemudian berpindah ke istana kekaisaran. Di dalam, seorang pelayan memuji sang putri atas pakaiannya, mengatakan bahwa pakaian itu sangat cocok untuknya. Sang putri menjawab bahwa itu sudah sewajarnya. Tepat saat itu, seorang kasim bergegas masuk, mengumumkan bahwa putri Cenyang telah tiba dan meminta audiensi. Sementara itu, adegan beralih ke toko pakaian Su. Akhirnya tiba hari di mana protagonis kita akan bertemu dengan Ningyi. Saat dia masuk, sekelompok gadis menyambutnya dengan serempak, bertanya apakah dia ingin mencoba produk mereka. Protagonis kita mencatat bahwa
meskipun dia membayangkan tempat itu akan mengesankan, melihatnya secara langsung masih sangat mengejutkan. Para gadis mulai mempromosikan produk terbaru mereka, tetapi dia tidak menunjukkan minat. Masing-masing dari mereka bersikeras agar dia mencoba pakaian baru mereka, membuatnya merasa canggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana Ning Yi mendapatkan begitu banyak gadis. Tepat saat itu, sebuah suara memotongnya. Ketika dia berbalik, seseorang melemparkan sepotong pakaian ke arahnya. Dia mendongak dan menyadari bahwa itu adalah Kyo. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan dia dengan santai menjawab bahwa dia datang untuk berbelanja. Sekarang setelah duduk, dia bertanya apa pendapatnya tentang pakaiannya. Merasa bingung, protagonis kita bertanya apa yang dia inginkan darinya. Dia mengingatkannya bahwa dia pernah menyuruhnya untuk menghubunginya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Jadi, apapun yang terjadi sekarang adalah kesalahannya. Saat dia mengatakan ini, dia meletakkan kakinya di antara paha protagonis. Tidak bisa menahan diri lagi, protagonis kita menariknya mendekat dan menciumnya, lalu bertanya apakah dia tahu apa yang akan terjadi. Dia, dengan menggoda bertanya apakah dia takut. Tepat ketika semuanya tampak berjalan lancar baginya, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya. Protagonis kita menyadari itu adalah protagonis utama. Begitu saja, dia melewatkan kesempatannya dan merasa sedikit frustrasi dengan waktu yang sangat buruk. Pada saat itu, Ning Yi muncul di belakangnya, mengatakan bahwa dia akhirnya menemukannya dan mendesaknya untuk keluar karena sesuatu yang menarik sedang terjadi. Protagonis kita hanya bisa berpikir dalam hati bahwa pria itu pasti bodoh. Seseorang sedang membuat masalah di tokonya, namun dia malah ingin pergi menonton. Adegan berikutnya membawa kita keluar di mana istri Ning Yi sedang mengonfrontasi seseorang. Pendatang baru itu dengan santai menyarankan agar dia tidak marah. Ternyata pria ini adalah Yuranyi, putra tertua dari keluarga Murang. Dia dengan percaya diri menawarkan untuk membawanya pergi, bersikeras bahwa dia tidak boleh keras kepala. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia menikahi pria yang tidak berguna dan sekarang terjebak menjalani kehidupan yang penuh perjuangan. Protagonis kita langsung menyukai situasinya, berpikir pria ini dengan sempurna melangkah ke peran penjahat. Sementara itu, sang protagonis utama menjadi terlihat kesal. Dia berpikir dia bisa menahan diri untuk dipermalukan sendiri, tetapi menghina istrinya adalah melewati batas. Tepat saat dia akan melangkah masuk, protagonis kita menghentikannya, menyuruhnya untuk percaya pada kekuatan istrinya. Dan tepat pada waktunya, Su Huaning membalas. Dia bertanya bahwa jika suaminya tidak berguna, maka apa sebenarnya yang membuat Yuranyi menjadi sosok yang lebih baik? Dia menghantamnya dengan serangan verbal yang brutal. Perut buncit, kepala babi, pria aneh bergigi tonggos. Tidak sepenuhnya yakin apa terjemahan tepatnya, tapi ya, itu jelas penghinaan tingkat atas dalam bahasa Mandarin. Protagonis kita tidak bisa menahan tawa, berpikir istri Ning Yi benar-benar menakutkan. Sementara itu, Ning Yi dengan tenang memuji istrinya, mengatakan bahwa dia unggul dalam segala hal yang dia inginkan. Protagonis kita memperhatikan ini dan menyadari bahwa berada di sekitar orang yang dimabuk cinta benar-benar melelahkan. Saat itulah Yuranyi meledak. Dia berteriak bahwa satu-satunya alasan dia pernah ingin menikahinya adalah karena hubungan keluarga mereka. Mata protagonis kita melebar seketika. Dia dengan cepat menyadari sistem mungkin mencoba memperbaiki plot. Sejak kedatangannya, banyak hal telah bergeser. Sepertinya sistem secara aktif mencoba menugaskan kembali peran penjahat. Dan saat ini, Yuranyi tampak seperti pengganti yang sempurna. Sementara itu, Yuranyi terus berteriak pada istri Ning Yi, bertindak terlalu jauh kali ini. Pada titik ini, Ning Yi sudah muak. Protagonis kita mencoba menghentikannya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Ning Yi bergerak lebih dulu. Dia melangkah maju, meraih lengan Yuranyi, dan memutarnya dengan keras. Teriakan keras pun terdengar. Para penjaga dari kediaman Murang segera bergegas masuk, siap untuk menyerang. Tetapi Yuranyi menghentikan mereka. Dia mengertakkan giginya, dan menuntut untuk mengetahui apakah Ning Yi benar-benar berani menyentuhnya. Ning Yi tidak mundur. Dia melangkah di depan istrinya dan dengan dingin memperingatkan bahwa jika Yurang tidak pergi sekarang, serangan berikutnya bukan hanya lengannya yang patah, itu akan membuatnya kehilangan giginya. Yuranyi tidak punya pilihan selain mundur, tetapi tidak sebelum memberikan ancaman saat dia pergi. Saat ketegangan mereda, seseorang dengan santai berkomentar bahwa Yuranyi baru saja menggali kuburannya sendiri. Kalimat itu langsung menarik perhatian protagonis kita karena ya, kalimat yang sama persis ada dalam plot aslinya. Sekarang dia benar-benar mulai berpikir sejak dia menyelaraskan dirinya dengan protagonis utama. Apakah sistem mengalihkan peran penjahat ke tuan muda keluarga Murang, atau apakah penjahat sebenarnya masih orang lain? Hanya memikirkannya saja sudah melelahkan. Tiba-tiba, Kyo muncul di belakangnya, menyadarkannya dari pikirannya. Dia terkejut dan bertanya kapan dia sampai di sana. Mengabaikan itu, Kyo mengungkit sesuatu yang aneh tentang sang protagonis utama. Dia menunjukkan bahwa metode bisnisnya terasa terlalu modern dan bahkan gaya bertarungnya tampak berbeda. Protagonis kita mengangguk, bertanya apakah dia memperhatikan hal lain. Kyo menambahkan bahwa cara dia memperlakukan sepupunya dengan sangat baik benar-benar berbeda dari seseorang yang dia kenal. Protagonis kita mengerti apa yang dia maksud, mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya tahu cara menjadi kasar. Itu membuatnya mendapat tendangan ringan. Kyo menyuruhnya untuk berhenti membuat lelucon kotor. Saat dia berjalan pergi, dia dengan santai mengatakan dia terlalu malas untuk berdebat sekarang dan bahwa mereka bisa bicara lain kali. Ditinggal sendirian lagi, protagonis kita merenungkan semuanya. Ning Yi mungkin seorang transmigrator, tetapi dia masih termasuk dalam novel ini. Kyo, di sisi lain, dia berasal dari cerita yang sama sekali berbeda, dan itu menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Belakangan keesokan harinya, protagonis kita menyeret
Kyo dan menuju ke kamarnya. Orang tuanya memperhatikan saat mereka berdua berdebat dengan main-main di jalan. Ibu protagonis kita terkesan bahwa putranya berhasil terlibat dengan Kyo tanpa bantuan dari keluarga Su. Sebagai tanggapan, suaminya menyuruhnya untuk tidak berpikiran pendek. Dia menjelaskan bahwa keluarga Mao berbeda dan kakek Mao Kyo adalah Jenderal Mao Shun, pendukung terkenal pangeran kedua. Belum lagi, keluarga mereka sendiri adalah bagian dari faksi pangeran pertama dan putra mahkota. Jadi, dia secara alami bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pangeran jika dia mengetahui hal ini. Namun, istrinya berpikir dia hanya terlalu memikirkannya. Perselisihan faksi tidak bisa terjadi hanya karena dua orang. Ayah protagonis kita hanya bisa menghela nafas, melihat bahwa dia tidak mengerti intinya. Bagaimanapun, istrinya mengingatkannya bahwa Putri Chenyang adalah merencanakan perayaan bulan untuk bayinya. Karena ini, ayah protagonis kita teringat saudara ketiganya dan segera merasa pusing. Tidak mengherankan, istrinya menambahkan bahwa jika konflik antara saudara ketiganya dan sang putri pecah, dia pasti akan memihak sang putri. Berbicara tentang sang putri, dia tiba-tiba menerima kabar. Pelayan pribadinya mengonfirmasi kecurigaannya. Rupanya, mereka telah menemukan lokasi selir suaminya. Melihat reaksinya, pelayan itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menepis kekhawatiran itu dan bertanya apakah dia menemukan hal lain. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Pelayan itu mengungkapkan bahwa selir itu juga melahirkan pada hari yang sama saat sang putri melahirkan dan tidak senang karena paman protagonis kita tidak hadir. Lebih buruk lagi, untuk menenangkan selirnya, dia berjanji untuk menemukan cara menyingkirkan sang putri dan menjadikan selir itu istri resminya. Chenyang tidak menyangka suaminya akan sekejam ini. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Bayinya diambil untuk membuatnya jatuh sakit dan dalam kondisi lemahnya, suaminya dapat dengan mudah menghadapinya, mengklaim dia meninggal karena patah hati. Yang paling buruk, ini adalah perbuatan pria yang dicintainya. Terlepas dari itu, dia berterima kasih kepada protagonis kita. Tanpanya, dia tidak yakin dia bahkan akan berdiri di sini. Sementara itu, adegan berpindah ke kamar protagonis kita. Kyo menyatakan kekesalannya karena dia membawanya ke sana hanya untuk tetap diam. Saat ini, dia sebenarnya menantikan untuk bermain Smash Bros. Protagonis kita menghentikannya. Melihat bahwa dia siap untuk berbicara, dia bertanya apa yang dia inginkan. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya apakah kebetulan dia masuk ke dalam novel dengan sistem. Dia menjawab tidak. Kemudian dia bertanya apakah dia memasuki novel dengan apapun yang bisa memengaruhi plot. Dia menjelaskan bahwa dia hanya kebetulan menemukan dirinya di dunia yang berbeda. Protagonis kita mencatat bahwa ini cukup berbeda dan tidak ada hubungannya dengan kasusnya sendiri. Karena ini, dia bertanya tentang Churon, mencatat bahwa dia juga pemeran utama wanita di novel sebelumnya. Tentu saja, Kyo kesal ketika namanya disebutkan. Protagonis kita menjelaskan bahwa dia tidak tertarik padanya dan hanya mencoba memahami situasi mereka. Akibatnya, Kyo mengakui dia belum mendengar atau melihat apapun tentang Churon. Namun, dia tiba-tiba menjadi termenung, membuat anak kita bertanya apakah dia mengingat sesuatu. Sebenarnya, saudara kandung biologis putra mahkota saat ini bernama Churon. Sementara itu, di istana kerajaan, sang putri misterius baru saja memastikan keberadaan protagonis kita. Tentu saja, itu adalah Churon, dan dia menantikan untuk bertemu dengan protagonis kita. Bab berikutnya dimulai dengan perayaan bulan. Untuk bayi sang putri, semua orang, termasuk keluarga Su, datang untuk memberikan penghormatan. Ibu protagonis kita melangkah maju untuk secara pribadi memberi selamat kepadanya dan anaknya sebelum bertanya tentang suami sang putri. Mencatat bahwa para tamu mulai mengajukan pertanyaan. Sang putri mengungkapkan bahwa dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Itu bukan urusannya. Mendengar ini, ibu protagonis kita bertanya-tanya apakah mereka berdua telah berselisih. Beberapa jam kemudian, paman ketiga protagonis kita bergegas masuk meminta maaf karena datang terlambat. Sudah kesal, sang putri bertanya tentang keberadaannya. Dia menjelaskan bahwa dia pergi untuk mengambil hadiah untuk bayi mereka. Mencibir, dia bertanya apakah dia serius tentang perayaan itu, menunjukkan bahwa dia seharusnya menyiapkan hadiah sebelumnya. Sebagai tanggapan, pria itu mengklaim dia telah menyiapkannya tetapi berubah pikiran di menit terakhir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih cocok. Putri Chenyang memegang hadiah itu dengan iritasi yang terlihat dan bertanya apakah suaminya benar-benar mendapatkan kunci perak untuk anak mereka. Paman protagonis kita dengan bodohnya menjelaskan bahwa emas agak mahal, jadi dia hanya membeli apa yang cocok dengan nasib sang anak. Sang putri akhirnya muak dengan omong kosongnya. Menepis hadiah itu sebagai sampah, dia bertanya apakah putrinya tidak layak mendapatkan kunci emas. Tentu saja, ledakannya menarik perhatian semua orang. Suaminya mencoba menenangkannya, bersikeras dia akan membeli yang lain sambil mengingatkannya bahwa ada orang di sekitar. Ucapannya membuatnya bertanya apakah dia pernah membeli kunci emas sebelumnya. Mungkin untuk selir dan anaknya. Pria itu mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Melihat reaksinya, sang putri bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia tidak tahu apa-apa. Dia memperingatkannya untuk mengurus selirnya karena keluarga kerajaan memiliki cara sendiri untuk menangani orang bodoh seperti dia. Paman protagonis kita menjadi marah karena dia berani mengancamnya. Dia bahkan bergerak untuk memukulnya sampai sebuah suara memotongnya, mengumumkan kedatangan Putri Sulung. Protagonis kita menyemburkan minumannya saat mendengar ini. Saat Churon memasuki aula, protagonis kita diam-diam berharap itu benar-benar
benar-benar dia. Saat dia melihatnya, dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Churon dengan santai melambai padanya. Sekarang para penonton mulai bertanya-tanya tentang hubungan mereka atau apakah keluarga Linghu memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Protagonis kita hanya bisa mengeluh dalam hati karena jika kedua pemeran utama wanita ada di novel ini, ada kemungkinan besar baik Shawan telah bertransmigrasi juga. Churon menawarkan kunci giok sebagai hadiah, mengharapkan kebahagiaan abadi bagi ibu dan anak. Chen yang merasa hadiah itu terlalu berharga untuk diterima, tetapi Churon bersikeras. Sementara itu, para penonton mulai berbisik di belakang paman protagonis kita. Melihat bagaimana seorang putri lebih menghargai anak itu daripada ayah kandungnya sendiri. Merasa terhina, pria itu pergi dengan marah. Dia diam-diam mengirim pesan, percaya bahwa suatu hari nanti dia akan berurusan dengan sang putri dan membawa selir serta anaknya ke rumah tangga Linghu. Saat terbang, burung pembawa pesan itu di tempat jatuh. Orang yang mencegatnya ternyata adalah pelayan sang putri. Dia segera memeriksa isinya sebelum melaporkan kembali kepada sang putri bahwa suaminya diam-diam menghubungi pangeran kedua. Selama perayaan, protagonis kita memperhatikan saat Churon menyerap semua perhatian. Itu wajar karena dia jarang meninggalkan istana. Sementara itu, protagonis kita tidak bisa memikirkan fakta bahwa Churon sebenarnya adalah putri sulung. Dia pikir tidak heran sistemnya tidak berfungsi karena hal ini. Karena itu, dia percaya bahwa bahkan jika dia membuat masalah, alur cerita tidak akan terpengaruh. Meskipun dia mencegah keluarganya dihancurkan oleh keluarga Su, keluarga Linghu tetap akan jatuh karena ketidakmampuan mereka sendiri. Singkatnya, keluarganya akan mendukung putra mahkota yang ditakdirkan untuk dihancurkan oleh pangeran kedua. Dan karena putri sulung adalah pendukung putra mahkota, dia menyimpulkan bahwa dia perlu menghindarinya. Tentu saja, seluruh keluarganya, termasuk Chen, mendengar pikirannya. Sekarang protagonis kita mulai merencanakan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyebabkan petir menyambar dan membunuh pangeran kedua. Tapi, itu terasa terlalu absurd. Jadi dia mempertimbangkan untuk memulai pemberontakan. Seharusnya tidak masalah selama pangeran kedua mati terlebih dahulu. Semua orang berdiri terpaku, mendengarkan pikiran protagonis kita. Orang tuanya mencoba menghentikannya, tetapi protagonis kita lari, menyimpulkan bahwa pemberontakan adalah langkah terbaik, bahkan jika hanya memiliki peluang sukses yang tipis. Sementara itu, orang tuanya hanya bisa menyimpulkan bahwa putra mereka sudah gila. Malam itu, Churon pergi. Protagonis kita masuk ke kamarnya dan mulai memikirkan rencana pemberontakan. Keesokan harinya, bagaimanapun, dia tidak mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Dia terkejut melihat Churon berbaring di tempat tidurnya. Protagonis kita menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak berada di keretanya. Churon dengan santai menjelaskan bahwa kereta itu pergi, tetapi dia tidak. Sebelum hal lain, protagonis kita bertanya apakah dia bisa mendengar pikirannya. Tentu saja, dia mengangguk, mengungkapkan bahwa dia mendengar segalanya, terutama bagian tentang pemberontakan dan membunuh pangeran kedua. Protagonis kita menyuruhnya untuk tidak salah paham. Dia hanya melakukan ini untuk bertahan hidup. Dia menyebutnya idiot dan bertanya apakah dia tidak mempertimbangkan pilihan lain. Churon mengingatkannya bahwa dia adalah putri sulung. Jadi, dengan secara alami menyelaraskan dirinya dengannya, mereka berdua dapat dengan mudah membantu dan melindungi putra mahkota. Protagonis kita mengerti alasannya, tetapi berpikir dalam hati bahwa hidupnya penuh drama. Tentu saja, dia mendengar itu dan menyuruhnya untuk berpikir apapun yang dia mau. Sebelum pergi, dia mengancamnya dengan berjodohan, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menolak dekret dari ayahnya, Kaisar. Protagonis kita benar-benar hancur oleh kata pernikahan. Dia segera memohon kepada Churon untuk mempertimbangkan kembali. Lagi pula, pertunangan mereka sebelumnya adalah karakter dalam novel, dan kali ini segalanya berbeda. Churon tidak menanggapi. Sebaliknya, protagonis kita memperhatikan bahwa dia menangis. Dia tertegun sejenak oleh ini. Dia dengan cepat bersikeras agar dia berhenti menangis, meminta maaf karena terlalu tulus dan mencatat bahwa nasihat yang baik rasanya pahit. Selain itu, Churon adalah sepupu putri Chenyang yang merupakan istri pamannya. Dengan kata lain, menikahinya akan mengganggu hierarki keluarga mereka. Namun, dia tidak peduli dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau. Protagonis kita sedang dalam proses membujuknya ketika dia sedikit mengungkapkan bahwa dia tahu tentang rencananya untuk merencanakan pemberontakan dan membunuh pangeran kedua. Protagonis kita ketakutan ketika dia menjelaskan bahwa dia hanya menangis karena seluruh keluarganya akan dieksekusi. Meskipun dia mengakui dia tidak punya bukti, ayahnya, Kaisar, memperlakukannya seperti anak emas dan akan melakukan apapun yang dia minta tanpa bertanya. Pada saat itu, protagonis kita menyadari dia telah menginjak ranjau darat. Akibatnya, dia tiba-tiba menjadi tertarik untuk menikahinya. Namun, Churon tidak yakin. Dia menyarankan mereka melakukan apa yang dilakukan orang dewasa untuk membuktikan ketulusannya. Ini membuat protagonis kita berkomunikasi secara mental karena dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia memberitahunya di dalam pikirannya bahwa dia sudah terlibat dengan Kyo. Di dunia ini, dia adalah cucu seorang jenderal. Dan dia menambahkan bahwa mereka sudah melakukannya bersama. Karena ini, protagonis kita mendapat tamparan, menyebutnya idiot. Dia memperjelas bahwa ini bukan hadiah melainkan hukuman. Protagonis kita disingkirkan saat dia mengingatkannya bahwa jenderal itu mendukung pangeran kedua. Jadi terlibat dengan Kyo dianggap sebagai pengkhianatan. Protagonis kita mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang sulit. Sementara beberapa orang sekarat karena kehausan, protagonis kita tenggelam dalam penjahat wanita. Churon bertanya-tanya apakah dia akan tetap diam. Pada titik itu, protagonis kita memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Melihat ini, dia bersikeras agar dia berusaha lebih keras. Dan begitu saja, mereka terus melakukan apa yang hanya dilakukan orang dewasa di malam hari. Bab berikutnya membawa kita ke hari berikutnya. Protagonis kita bahkan membantu Churon mengenakan baju zirahnya. Churon
Churon berpikir bahwa jika dia tahu protagonis kita mampu dan patuh, dia akan melakukan ini lebih cepat. Bagaimanapun, protagonis kita mengikutinya keluar, tetapi Churon bersikeras bahwa dia tidak perlu mengantarnya. Masih bertindak patuh, protagonis kita menghargai sikap baiknya. Sebelum pergi, Churon menyarankannya untuk bersiap karena apa yang gagal mereka capai di novel sebelumnya pasti akan dicapai kali ini. Dengan kata lain, dia menyuruh protagonis kita untuk bersiap menghadapi pernikahan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, seluruh keluarga protagonis kita menyaksikan ini. Ayahnya adalah orang pertama yang berbicara, bertanya apakah dia semakin tua atau hanya melihat hal-hal yang aneh. Istrinya mengonfirmasi bahwa dia tidak gila dan bahkan menyarankan bahwa Churon mungkin baru saja tidur dengan putra mereka. Paman kedua protagonis kita bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan suara misterius yang dia dengar. Istrinya terkejut, bertanya apakah dia mendengarnya juga. Pada saat itu, mereka semua menyadari bahwa mereka telah mendengar pikiran protagonis kita. Ibu protagonis kita merasa lega. Dia sebelumnya berpikir dia menjadi gila mendengar suara putranya tanpa dia berbicara. Namun, paman kedua curiga bahwa tidak semua orang di keluarga bisa mendengar pikiran ini. Misalnya, dia memperhatikan bahwa saudara ketiga mereka, paman ketiga protagonis kita, tidak pernah bereaksi ketika pikiran itu terdengar. Istrinya setuju. Ayah protagonis kita merenungkan bagaimana pikiran putranya telah menyelamatkan mereka. Seperti situasi dengan keluarga Su. Alih-alih memutus hubungan, mereka dilestarikan, dan sekarang pedagang di seluruh kota berbaris dengan keluarga Su, menyelamatkan mereka dari bencana. Sementara itu, saudara ketiga mereka ambisius dan tampaknya berselisih dengan sang putri. Selain itu, dia terus merancang untuk mengambil posisi kepala keluarga. Karena ini, sang ayah menyimpulkan bahwa mereka yang bisa mendengar pikiran protagonis adalah mereka yang benar-benar menginginkan kesejahteraan keluarga. Paman kedua setuju bahwa itu masuk akal, tetapi menunjukkan bahwa itu masih hanya asumsi. Dia menyarankan mereka mengonfirmasinya. Dan begitu saja, mereka semua setuju. Di suatu tempat di istana kerajaan, paman ketiga protagonis kita baru saja mengirim pesan lagi. Penerimanya membaca laporan tersebut dan mengetahui bahwa Churon mengunjungi protagonis kita. Namun, semuanya berjalan normal karena protagonis belum melakukan tindakan mencurigakan. Tepat saat itu, pikirannya terganggu ketika seseorang memasuki ruangan. Orang itu ternyata adalah pangeran kedua, Xiao Cheng. Dia menyapa penasihat paling setianya. Dia menjelaskan bahwa seperti yang diprediksi penasihatnya, Jenderal mau diam-diam mendukung saudaranya, putra mahkota. Tidak mengherankan, penasihat tersebut terungkap sebagai Bakeuan. Chumzi berterima kasih padanya atas peringatannya, tetapi Beuan dengan rendah hati mengklaim dia hanya melakukan tugasnya. Mendengar ini, sang pangeran terkekeh dan meyakinkan Beuan bahwa setelah dia menggulingkan saudaranya, dia akan memastikan Churon menjadi istrinya. Sang pangeran juga diam-diam mencatat minatnya pada cucu perempuan Jenderal Mao Shan dan berjanji untuk menjadikannya selirnya. Jelas, pria ini hanya tahu cara bekerja keras ketika wanita terlibat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Beuan berpikir sang pangeran adalah orang bodoh. Meskipun dia menikmati wanita di dunia aneh ini, dia bersumpah dia tidak akan pernah tunduk di bawah siapapun. Seperti yang diharapkan, dia masih haus akan kekuasaan. Di adegan berikutnya, protagonis kita dan Bakesuan menerima dekret kekaisaran pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka bereaksi secara berbeda saat menerimanya. Protagonis kita terkejut sementara Beuan di sisi lain benar-benar marah. Ternyata mereka berdua telah diberi penghargaan oleh kaisar. Protagonis kita diberikan pernikahan dengan Churon, tetapi kasus Beuan sama sekali berbeda. Pangeran kedua menemukan situasinya membingungkan. Meskipun keluarga protagonis kita adalah salah satu dari 3 keluarga pedagang teratas di kota, dan pamannya sudah menikah dengan keluarga kerajaan, tetap tidak masuk akal bahwa ayahnya akan memberikan putri lain kepada keluarga Linghu. Beuan masih marah, mulai berpikir protagonis kita berada di balik semua ini. Dengan pembuluh darah yang berdenyut, dia mulai bersumpah dan mengutuk protagonis kita. Bahkan, mencurigai bahwa dia mungkin orang yang sama dari novel sebelumnya. Menyaksikan ledakan Bikuin, sang pangeran bertanya-tanya omong kosong apa yang dia bicarakan. Rupanya, Bikuin entah bagaimana tahu dia adalah protagonis di novel sebelumnya. Namun, dia meyakinkan Bikuin, mencatat bahwa ada perbedaan antara pernikahan yang diberikan dan pernikahan yang sebenarnya. Beuan mengerti apa yang dicoba sang pangeran. Implikasikan, jadi dia bertanya apakah dia punya saran. Sang pangeran kemudian menjelaskan bahwa salah satu permaisuri ayahnya berencana mengadakan pesta di mana individu yang dihormati dan kuat akan diundang. Karena Chen adalah anak emas ayah mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah menjebak protagonis kita dan membuatnya menderita penghinaan. Dengan begitu, kaisar dapat membatalkan pernikahan. Tentu saja, si bodoh setuju untuk itu, tidak tahu dia sedang digunakan. Sementara itu, kita beralih ke kediaman keluarga Linghu. Di luar, seorang pelayan rumah tangga mencoba menghentikan Kyo, mengatakan dia tidak bisa masuk tanpa izin. Saat itulah Churon muncul, menggoda Kyo. Sedikit kesal, Kyo bersikeras ini bukan cara berperilaku saat memanggilnya sebagai putri. Begitu saja, mereka berdua berada di ambang persaingan atas. Siapa yang berhak menemui protagonis kita terlebih dahulu? Karena hal ini, seorang pelayan bergegas masuk untuk melapor bahwa bukan hanya seorang putri yang datang, tetapi cucu perempuan sang jenderal juga telah tiba untuk menemui protagonis kita. Hal ini membuat keluarga protagonis sangat terkejut. Kini, protagonis kita mendapati dirinya dalam situasi yang sulit. Dengan tenang, ia mencoba meredakan ketegangan. Namun, tidak ada dari mereka yang terlihat bersedia mengalah. Churon kemudian bertanya apa yang dipikirkan Kyoa, nekat masuk ke dalam keluarga Linghu, mengingat keluarga mau mendukung pangeran kedua.
kedua, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan keluarganya jika hal ini terbongkar. Kyo membalas, mengungkapkan bahwa kakeknya sangat menyayanginya sehingga jika ia meminta kakeknya untuk berpindah sisi, ia akan melakukannya tanpa ragu. Meski begitu, ia mencatat bahwa bahkan jika itu terjadi, kakaknya akan memilih sisi yang berbeda. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Belum lagi, ia telah diberikan izin untuk menikah dengan protagonis kita. Kyo membalas dengan tegas, menyatakan bahwa keluarganya memimpin 500.000 pasukan yang jauh lebih signifikan daripada sekadar izin pernikahan. Protagonis kita tiba-tiba terjebak di tengah sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Merenungkan pernyataan Kiwa, ia menoleh padanya untuk mengonfirmasi apa yang baru saja ia katakan. Saat ia mengulangi pernyataannya, ia menjadi bingung karena protagonis kita mengatakan ia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Pada saat itu, protagonis kita mulai berpikir keluarga mau benar-benar bisa menggulingkan kaisar mengingat kekuatan militer mereka. Protagonis kita mencatat bahwa alasan pangeran kedua berani bersaing dengan putra mahkota adalah karena keluarga Mao. Chuya memberitahu Churon bahwa ia bisa melihat dengan jelas betapa kuatnya keluarga Kiowa. Cukup kuat untuk menyaingi keluarga kerajaan. Churon menanggapi dengan sindiran, mengatakan, ini persis seperti di novel sebelumnya. Kuya masih menjadi orang yang sama yang mencoba mencampuri pernikahannya dengan protagonis kita. Tentu saja, Kuya menjadi murka. Ia bersikeras bahwa Churon tidak boleh memanggil protagonis kita dengan penuh kasih sayang sebelum dengan berani mengungkapkan bahwa ia telah berhubungan intim dengannya. Churon hanya terkekeh seolah itu adalah kabar baik. Kini kedua gadis itu diambang pertikaian. Protagonis kita mencoba menyelinap pergi secara diam-diam, tetapi ia dihentikan oleh tatapan tajam. Kedua gadis itu segera menuntut penjelasan. Panik, protagonis kita buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, mengingatkan mereka bahwa merekalah yang memaksanya. Namun, Kyu memotong ucapannya, mendesak agar ia membatalkan pernikahan tersebut. Ia berargumen bahwa kaisar akan mengerti dan menghormati kekuatan militer keluarga Mao. Churon menjadi sangat marah, menunjukkan bahwa Kyu telah bertindak terlalu jauh. Tepat saat itu, seorang pejabat istana masuk dengan dekrip kekaisaran. Protagonis kita membungkuk untuk menerimanya, berpikir bahwa ia telah diselamatkan. Namun, alih-alih dekrip, pejabat tersebut menyampaikan undangan dari kaisar, memanggilnya untuk menghadiri perjamuan permaisuri. Protagonis kita menerimanya, dan adegan berpindah ke hari perayaan. Ia baru saja hendak melangkah keluar dari keretanya ketika sistem akhirnya muncul, tetapi sistem itu segera memancarkan tanda peringatan. Mengabaikannya, protagonis kita yakin bahwa ia akhirnya menemukan cara untuk memverifikasi alur cerita dan memahami mengapa karakter dari novel sebelumnya tiba-tiba muncul di novel ini. Sayangnya, sistem mulai membanjirinya dengan pesan peringatan merah saat sistem mencoba memperbaiki kesalahan tersebut. Karena hal ini, protagonis kita merasa seolah kepalanya hendak terbelah menjadi dua. Dan begitu saja, ia ambruk meninggalkan pengemudinya dalam keadaan syok. Setengah jam kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya di langit-langit yang asing. Churon dengan lega memberitahunya bahwa ia akhirnya sadar dan menyebutkan bahwa ia telah pingsan cukup lama. Ketika protagonis kita bertanya di mana ia berada, ia menjelaskan bahwa ia saat ini berada di kamar tidurnya, dan bahwa dialah yang menemukannya pingsan. Tepat saat itu, kedatangan pangeran kedua diumumkan. Churon bertanya kepada protagonis kita apakah ia harus mengizinkannya masuk. Melihat ini, protagonis kita memutuskan untuk pergi, mengetahui bahwa mereka belum menikah dan kehadirannya di kamar tidur sang putri bisa menimbulkan kesalahpahaman. Namun, Churon mencoba menghentikannya, bersikeras agar ia beristirahat. Sebelum masalah apapun dapat diselesaikan, pangeran kedua masuk ditemani oleh Bei Chuan yang tampak murka. Ia dengan bercanda bertanya apakah mereka sudah sedekat itu sebelum menikah. Bei Chuan segera memberikan penghormatan kepada sang putri. Sementara itu, protagonis kita merasakan perasaan deja vu yang aneh. Pangeran kedua dengan santai berkomentar bahwa ia sekarang mengerti mengapa adiknya telah bertindak sangat misterius. Protagonis kita tertawa canggung untuk menutupi suasana. Beralih ke Bei Chuan, ia terkejut melihat pria itu masih berlutut. Ia menyuruhnya bangun, menjelaskan bahwa adiknya tidak terlalu mempedulikan formalitas. Saat Bei Chuan berterima kasih kepada pangeran, protagonis kita membeku karena terkejut menyadari bahwa orang itu sebenarnya adalah Bei Chuan.